Oke ya, siap. Saya izin spotlight dulu buat teman-teman semua. Oke, oke, sudah kelihatan? Oke, siap. Wow, 90 orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat datang di webinar Pusaka ya. Mencari kerja sesulit itukah mencari kerja gitu ya. Kita webinar pagi ini kita akan bahas tentang gimana caranya dan eh, apa sudut pandangnya juga dari dua orang narasumber yang luar biasa hari ini mengenai sulitnya mencari kerja gitu ya. Nah, saya sebelum memulai saya ingin menyapa dulu teman-teman di 94 orang ini. Boleh nggak ketik di kolom komentar dari kota mana aja ya, gitu ya. Jadi silahkan klik ketik kolom komentar dari kota mana aja. Teman-teman bisa nggak ya? Kelihatan ya harusnya. Kota Semarang yes, dari kota mana aja? Ada yang dari mana aja? Semarang, Bandung, oke, Medan, wow, oke, siap. Wow, Kebumen, Kuningan, Palembang. Sebentar lagi kita akan menyentuh 100 orang, ya. Oke, oke, 100 orang. Oh, asik, ya. Ada Palembang, oke, Yogyakarta, Lampung, Makassar. Wow, banyak banget ya. Alhamdulillah tembus 101 orang webinar kita pagi ini. Oke, teman-teman apa kabar semuanya, ya? Nah, Wong kita Galo, oke, Palembang ya. Jogja, oke, wow, wow, oke. Thank you banget teman-teman semua. Nah, siapa yang semangat banget untuk hadir dan ikutan acara hari ini? Boleh ketik angka satu, ya, satu gitu ya. Kalau misalnya semangat banget, oke, sip ya. Teman-teman semua, jadi hari ini hari yang luar biasa. Meskipun hari ini libur, kita akan sharing hari ini satu hal yang luar biasa mengenai fakta-fakta terkait dengan eh, kerja ya, pencarian kerja atau mungkin orang-orang yang bekerja ya. Anyway, suara saya jelas ya, Mbak Yurika dan teman-teman. Mungkin kalau nggak jelas nanti boleh di komen. Jelas ya? Clear? Oke, jelas. Thank you. Nah, eh, fakta terbaru menyebutkan banyak perusahaan itu tutup ya. Kemarin saya baca sebuah berita ada sebuah perusahaan tekstil konveksi yang menutup lebih dari kurang lebih 4 sampai 5 pabriknya dan menyebabkan lebih dari puluhan ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan. Nah, teman-teman ya. Nah, sementara kita sebentar lagi ini Juli Agustus itu akan lahir banyak lulusan baru yang muncul dari kampus-kampus ya. Sehingga ini ada sebuah gap ya, ada sebuah gap yang saya rasa juga jadi tantangan bagi industri untuk gimana caranya kita mencari sebuah solusi ya untuk bisa membuat orang-orang yang mencari kerja ya karena pengangguran ini masih menjadi satu hal yang momok di lingkungan, banyak banget pengangguran di sekitar kita juga ya, mungkin banyak juga teman-teman juga mungkin yang sedang mencari pekerjaan juga. Nah, tapi kenyataannya adalah mencari pekerjaan itu sulit ya. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah pendekatan yang luar biasa dari dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Ambar Sriutami ya. Beliau dari recruiter, beliau backgroundnya di HR ya. Nanti kita akan dengar juga dari beliau yang seorang praktisi di lapangan juga yang nanti akan bahas juga mengenai gimana sih ya caranya eh, dari seorang eh, recruiter itu melihat gimana bisa pelamar itu bisa fit ya, bisa sesuai dengan kebutuhan market. Nah, itu yang pertama. Nanti ntar yang kedua ada Mas Bayu, Ganesha Bayu Murti dari Side Group ya teman-teman. Kalau yang belum tahu Side Group itu apa, Side Group itu adalah sebuah hotel, rangkaian hotel yang ya hotelnya banyak gitu ya. Pokoknya nanti ntar Mas Bayu saya panggilnya itu akan bahas dari sisi industri, dari user ya. Sebenarnya apa sih kebutuhan orang di perusahaan itu seperti apa sih di industri. Nah, Mas Bayu akan bahas itu. Jadi nanti akan ada dua perspektif. Perspektif pertama dari Mbak Ambar akan bahas kenapa sih banyak pelamar mungkin yang tidak sesuai ya, tidak lolos. Apa yang kira-kira harus diperbaiki. Jadi ini baik teman-teman dan teman-teman juga sebisa mungkin tolong siapkan catatan ya. Nah, sesi dua nanti akan juga diisi dengan Mas Bayu yang akan lebih banyak untuk konsepnya talkshow untuk bahas dari pendekatan industri. Nah, sebelum mulai, saya izin teman-teman kita kan calling sebentar Mbak Ambar. Mbak Ambar sudah ready kah? Halo Mbak Ambar. Halo. Ya Mbak Ambarnya mana? Mungkin boleh teman-teman panitia bantu di spotlight Mbak Ambar dan dibuka videonya atau audionya. Oke. Nah, Mbak Ambar ya. Oke.
Finally. Oh iya Uh, Mbak, but maaf ya sorry, you Mbak. cannot start your video because the host has stopped it. Jadi saya nggak bisa manual, harus dibantu oleh. Oke Mbak, coba teman-teman Ah. panitia. Ini karena pesertanya banyak, jadi kami kayaknya kesulitan mencari namanya Mbak Ambar. Oke, 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 baik, sudah. mohon dibantu untuk Mbak Ambarnya untuk Atau saya bantu video. raise hand dulu Oke, ya, biar Mbak Ambar kelihatan udah ya. jadi co-host Mbak, sudah jadi co-host sekarang. Sudah? Oke, Oke, finally. Saya tadi coba masuk-masuk, ternyata iya Mbak, ternyata rame Mbak. Aduh, mohon maaf, saya juga ya, quite tadi saya amazing juga ya. sama Mbak, karena ya apa namanya, eh sorry, kok jadi saya yang di spotlight ya. Ya Mbak Ambarnya yang di spotlight teman-teman. Oke, ya. Jadi sorry juga Mbak, karena mungkin kita juga nggak nyangka bahwa antusias teman-teman juga luar biasa ya Mbak. Iya, Kita betul, Mbak, antusias. sekarang sudah 124 peserta Mbak. Wow, Wow. luar biasa ya. Semoga Mbak Ambar tidak sia-sia di menyempatkan waktunya yang luar biasa. Nih, Mbak Ambar juga makasih banget juga sudah nyempatkan waktunya. Nah hari ini teman-teman ini backgroundnya mungkin banyak Mbak, macam-macam Mbak. Tapi mostly yang kita punya di komunitas pusaka itu memang teman-teman yang memang pengen mencari pekerjaan ya Mbak, gitu ya. Terutama nanti mungkin nanti Mbak salah satu yang juga boleh mungkin di spill dikit juga opportunity untuk kerja di IKN ya. Katanya kan sudah mulai banyak loker-loker atau apa yang sudah kerja di IKN, kerja di IKN. Ntar mungkin boleh Mbak Ambar Kerja di mana, sorry? IKN Mbak, IKN Mbak. Oh, I Ya, see, IKN. gitu. Nah kebetulan Ya. salah satu proyeknya Pusaka juga kami juga diberikan amanah nih Mbak untuk mencari pekerja dan talent untuk bekerja di IKN. Nah ini juga sekaligus pertanyaan sebelum dimulai dan nanya ya. Kira-kira tipsnya gimana Mbak? Tapi mungkin kita nggak usah panjang lebar Mbak Ambar, langsung aja kita mulai. Waktunya Mbak Ambar dibikin apa namanya nanti yang santai yang nyaman aja ya Mbak. Seperti apa? Pokoknya teman-teman supaya bisa eh, belajar juga. Nanti kita kasih waktu Mbak Ambar mungkin 30 sampai 45 menit cukup Mbak? Cukup, sangat Cukup ya cukup. Mbak? Kita nanti banyak diskusi aja ya. Kalau Boleh, boleh, dari boleh. kita kan, siap kerja di IKN tuh, ada yang sudah Tapi siap. siapnya udah Mbak, tapi apakah sudah sesuai atau belum? Nah ini perlu belajar. Nah, Mbak. betul-betul. Oke Boleh deh teman-teman. nanti saya sisipin. Oke teman-teman, kita langsung berikan waktunya kepada Mbak Ambar dan teman-teman admin mungkin boleh dibantu selanjutnya Mbak Ambar. Pada Mbak Ambar, waktu dan tempatnya kami persilakan. Selamat memulai Mbak. Ya, terima kasih, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Masih pagi semuanya. Atau sudah ada yang di Indonesia Timur, tadi Sulawesi ya? Sudah siang ya, berarti ya? Sudah jam setengah 12 di sana ya? Di Sulawesi? Oke, untuk awal kita mulai sambil, ya betul. Kita awal, kita sambil kita tunggu. Nah, sesulit itukah mencari kerja? Sementara kami rekruter, sesulit itu juga mencari kandidat. Berarti kita ada gap-nya ya. Nah, oke. Teman-teman boleh bantu di chat. Teman-teman itu sebagai kandidat, sebagai kandidat atau sudah bekerja saat ini kebanyakan. Atau ada di ambang di mana sudah waktunya saya pindah. Kak Sata ketawa-tawa tuh. Coba semuanya sebagai job seeker atau sedang berupaya mengembangkan karir nih. Saya coba kandidat, ada yang kandidat, ada yang sudah kerja, sudah bekerja tapi mau cari tempat pindah, ingin mengembangkan karir. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana caranya mencari lagi cari lompatan, nggak capek lompat-lompat terus. Oke, kita mulai ya. Sesulit itukah mencari kerja dari perspektif rekruter? Ya, saya sendiri background-nya memang rekruter. Masuk ke dunia korporasi itu saya di tahun 2011, dari 2011 2012 ya. Untuk masuk ke korporasi dan itu juga saya sebagai project officer di biro konsultasi dan dia. Nah, pada saat itu saya sebagai recruitment consultant di beberapa perusahaan Astra dan anak perusahaan Astra sampai cucu perusahaan Astra.
Mungkin rekan-rekan ketahui ya, contohnya adalah Astra tuh kan ada Astra, anak perusahaannya ada Astra Otopart, lalu cucunya ada Akebono yang buat, rem, lalu kemudian ada juga FSCM yang buat rantai dan sebagainya. Itu awal karir saya masuk di dunia korporasi. Dan uniknya di situ, saya sebagai, konsultan rekrutmen yang merekrut semua, dan saya di situ tidak hanya bekerja, tapi saya juga belajar. Dan akhirnya 10 tahun kemudian saya sekarang masuk perusahaan PMA manufaktur. Nah, ini background saya dari S1 Psikologi Unpad, lalu kemudian ketika kita belajar, kita bekerja, hidup ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi rekan-rekan, kalau nanti ibaratnya mau cari kerjaan, mau cari pengembangan karir, kita nggak pernah boleh berhenti belajar. Lalu kemudian pengalaman kerja saya selain di biro konsultasi dan dia, juga saya HRGA lama di perusahaan services, Aircon Pratama, building maintenance yang bekerja di gedung-gedung pemerintahan, dan sama Kak Sata, tempat saya sebelum bekerja yaitu Aircon Pratama sekarang juga sedang mengembangkan bisnis untuk berupaya mencari tenaga kerja di IKN. Nah, kalau sekarang saya sendiri masuk ke dunia manufaktur, otomotif tapi bagian, seat-nya, itu masuk dan saya bisa masuk ke sini karena pengalaman saya di biro konsultasi dan dia tuh, lebih banyak ilmu saya pada saat saya di biro konsultasi dan dia. Karena budaya kerja di services company itu berbeda dengan budaya kerja di manufaktur company. Nanti pembicara berikutnya juga services company, ada juga sepertinya manufaktur ya, kalau saya lihat, background perusahaannya di Sahid ya, mereka bisnis lainnya cukup banyak dan wow, seperti itu. Nah, pengalaman pembicara dan, sebagai trainer, seperti tertera, lalu saya sampai saat ini juga banyak jadi moderator, dan itu yang membuat saya tetap harus belajar. Oke. Nah, slide selanjutnya, berikutnya. Nah, rekruter versus kandidat. Nah, ini ada yang cari, gimana cari peluang kerja, Bu? Gitu. Jangan dicari, karena nggak hilang, tapi ditemukan. Oke, rekan-rekan biasanya, pemikirannya adalah memilih perusahaan. Memilih perusahaan ada yang, established company, ada yang family business. Nah, terus kemudian, rekan-rekan biasanya menentukan standar nih, saya mau ngejar seperti itu. Nah, untuk awalan, itu kita harus melihat juga, kualifikasi yang diperlukan dan kompetensi yang diperlukan. Jadi, ketika rekan-rekan memilih untuk, established company, berarti effort-nya harus lebih besar juga. Seperti terlihat kan tadi, background saya bahwa saya kebanyakan di family company, baru 2 tahun ini saya di established company PMA. Lalu memilih jenis industri. Nah, memilih jenis industri juga pasti, rekan-rekan, punya banyak pertimbangan. Industri seperti tadi saya bilang, dari manufaktur, dari distributor, dari retail, dari, services-nya banyak sekali, ada hospitality, Sahid termasuk dalam hospitality, terus kemudian, konsultan juga banyak, dan itu menjadi penentuan nanti rekan-rekan mencari industri. Lalu memilih posisi dan job desk, nah ini biasanya ditentukan oleh background pendidikan kita. Memilih lokasi kerja, lalu terakhir mengukur kompetensi pribadi. Sementara dari sisi rekruter, kami biasanya itu mendapatkan kualifikasi, posisi itu dari background jurusan. Sebenarnya ada beberapa, ada yang background jurusannya adalah strict ya. Stricted itu harus, misalnya seorang teknisi, background-nya itu harus, SMK teknisi, atau S1 engineering. Lalu tapi ada juga background-nya yang cukup lebar, misalnya adalah untuk saya sederhanalah,
tadi ada yang SMA juga fresh graduate ya. Misalnya dia teknisi operational maintenance building lah, itu kan awalnya bisa non skill ya. Nah, nanti akan dididik di dalam perusahaannya, tapi kalaupun dia bukan background engineering, background teknisi, paling tidak dia memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. Nah, sekarang kan banyak ya, dari mulai SMA sama S1 saya melihat, dan itu mandatori karena saya juga ada di asosiasi, setiap rekan-rekan yang lulus itu biasanya punya sertifikat pendamping ijazah. Nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa itu tidak hanya sekedar sertifikat pendamping ijazah, tapi memang itu menjadi alat tempur teman-teman untuk diferensiasi dengan kandidat-kandidat lainnya. Kualifikasi usia dan domisili itu juga menentukan, terutama ya untuk perusahaan yang established, itu seringkali itu menjadi hal yang perhatian buat kami. Misalnya adalah ketika teman-teman jarak tempuhnya dengan menggunakan motor itu lebih dari 20 kilo, akan potensi kecelakaan kerja terjadi, dan itu sisi rekruter itu diminta untuk pertanggungjawabannya, untuk menentukan domisili dari kandidat. Nah, ada kesediaan mereka untuk ngekos, biasanya di interview itu digali. Lalu kemudian kesesuaian budaya organisasi itu balik lagi kepada jenis industrinya. Dia apakah PMA ataukah nasional? PMA-nya sendiri apakah Jepang atau Eropa? Lalu kemudian apakah dia manufaktur atau services? Nah, ini budayanya berbeda-beda. Hal kecil ya, contoh yang mungkin bisa rekan-rekan pelajari. Contohnya adalah sisi rekruter nih, sederhananya mencari driver lah. Rekan-rekan pasti tahu ya driver gitu kan. Seringkali kita driver itu biasanya saya operasional perusahaan atau driver direksi. Nah, itu juga tidak semudah itu dalam pencarian walaupun posisinya hanya driver. Kesannya beberapa orang bilang hanya driver, tapi itu adalah profesi yang benar-benar harus kami telusur dan seleksi. Kadang-kadang kita memilih background-nya supir taksi gitu ya. Supir taksi, taksi si biru lah ya, burung biru yang kita ketahui bersama. Dengan harapan punya pengalaman yang banyak di jalan. Tapi ternyata ada budaya yang berbeda antara sopir taksi dengan sopir perusahaan. Kalau sebagai driver taksi, itu jam kerja ditentukan oleh mereka. Target kerja ditentukan oleh mereka. Tapi kalau driver perusahaan, jam kerja ditentukan oleh user. Sikap kerja ditentukan oleh user. Jadi tidak serta-merta itu menjadi sesuai. Nah, itu berlanjut sesuai dengan kesesuaian karakter atasan dan tim kerja. Nah, ini yang seringkali harus memiliki gap. Next-nya. Oke, apa sih yang dicari dari tenaga kerja? Nah, di sini rekan-rekan bisa menyimak ya. Jack Ma itu lebih tertarik kepada karyawan atau pegawai yang memiliki karakter atau bijak atau etika kerja yang kuat. Ya, bisa ditekankan. Menurut Jack Ma, ketika kita sekolah, kita hanya diajarkan ilmu pengetahuan. Sementara ketika ingin menjalankan bisnis, kita sangat memerlukan kebijaksanaan itu, dan itu bisa didapat lewat pengalaman. By the way, ini komunitasnya tahu nggak yang Jack Ma siapa? Saya takutnya salah mengambil contoh. Rekan-rekan tahu Jack Ma siapa? Sata tahu kan? Kenal kan? Jack Ma siapa? Kenal Mbak, kenal. Oke, yang terkenal dia perusahaan. Tahu-tahu. Oke, berarti saya masih on track ya. Takutnya gap usia kita terlalu. Oke, nah ternyata buat Jack Ma itu pintar itu tidak cukup. Pintar itu hanya mandatori, jadi kayak paske aja. Seperti itu. Next slide. Nah, hal tersebut dibenarkan oleh HRD dari Alibaba.
di mana ia mengatakan bahwa Alibaba sempat berfokus mencari kandidat yang latar belakang pendidikannya tinggi. Namun ternyata karyawan tersebut ambisinya untuk berprestasi tinggi dan rentan cepat frustasi. Oke. Jadi bisa rekan-rekan bayangkan ya, kalau misalnya dia punya latar belakang yang tinggi, dia punya IPK yang tinggi, dia punya kecerdasan intelektual yang tinggi, tanpa diimbangi dengan karakter atau attitude atau sikap kerja yang baik, itu rentan terhadap frustasi. Nah, ini mulai bau-bau psikologi nih. Kenapa? Di perusahaan itu kalau kita tidak tahu, itu mudah. Trainingkan saja. Sekolahkan saja. Lembaga training banyak, dan ini salah satunya sepertinya ya, yang sedang kita, nah ini salah satunya webinar. Pengetahuan skill banyak, apalagi sekarang sudah ada BNSP untuk sertifikasi skill kompetensi. Tapi sikap kerja itu tidak mudah untuk diubah. Perubahan tingkah laku yang menetap itu tidak mudah serta-merta seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih yang dicari oleh tenaga kerja? Saya udah mau nyeplos rekan-rekan kerja aja, Sata. Jadi kita manggilnya siapa ya? Kebiasa. Oke, teman-teman aja deh, biar saya berasa muda juga ya. Teman-teman, kenal nggak yang namanya kompetensi? Tahu nggak yang namanya kompetensi? Oh, ada. Ya kali nggak tahu Jack Ma. Oh, oke. Tahu? Nah, kompetensi itu terdiri dari apa? Coba taunya disebutkan. Kompetensi itu terdiri dari apa? Ada berapa aspek di dalam kompetensi? Nggak ada sih di slide saya. Ya, hard skill dan soft skill itu ini ada. Kompetensi itu gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Ya, jadi ada 3 aspek dari kompetensi. Hard skill-nya itu yang mana? Hard skill-nya itu yang pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita sudah tahu ilmunya secara teoritis, lalu kita bisa praktek, lalu dalam menjalankan aktivitas pekerjaan itu kita dibarengi oleh sikap dan perilaku. Ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak cukup hanya tahu dan teori, tapi sikap kerja dan perilaku. Dan inilah tadi yang dimaksud dengan Jack Ma dan HRD-nya Alibaba, Lucy tadi, bahwa sikap dan perilaku itu menjadi faktor penting dibanding hanya kita tahu dan terampil dalam melakukan itu. Kenapa? Kalau dari sisi rekruter, kita merekrut seseorang itu nggak hanya untuk jangka pendek. Tidak hanya untuk level staff saja. Tapi semakin tinggi posisi seseorang, sikap kerja dan perilaku termasuk di dalamnya adalah kompetensi leadership, itu menjadi faktor yang utama. Ya, itu kenapa pentingnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya melihat skill yang dibutuhkan hanya pada saat itu saja, berarti kan kita meng-hire karyawan hanya dalam posisi jangka pendek. Nah, kalau itu berarti kita akan loss, kita akan rugi seperti itu. Next-nya. Nah, ini dia. Kita mencari kandidat itu tidak hanya untuk posisi saat ini saja. Nah, ketika karyawan-karyawan itu sudah berkumpul, ya, kita nanti setiap tahun itu namanya adanya kinerja atau pengukuran kinerja. Dan setiap karyawan itu akan dikelompokkan, ya. Kalau sikap kerjanya rendah, kompetensi atau skill-nya rendah, itu dia akan menjadi problem. Itu kalau sisi ekstrim, ini yang di dalam kotaknya, sisi ekstrim adalah terminate immediately. Kalau dia menjadi problem di perusahaan, ya terminate immediately, segera. Kalau tidak, dia akan menjadi toxic. Lalu, kalau sikap kerjanya baik,
lalu tapi pengetahuan dan skillnya rendah, itu kita develop pengetahuannya. Develop into star or find a contributing role. Ya, artinya kita sekolahkan. Kalau ininya kursuskan atau tidak selalu di training, tapi kita kasih a job, kita kasih a project yang membuat dia enhancement ya. Artinya dia berkembang secara kompetensi. Sikap kerjanya baik, misalnya kecepatan kerjanya rendah. Dia ada kondisi seseorang yang kecepatan kerjanya rendah, dia cenderung lambat, cenderung ya, bukan berarti lambat, cenderung lambat, tapi ketika memberikan hasil kerjanya, kualitasnya optimal. Kualitasnya baik, berarti yang harus di-develop adalah speed kerjanya. Seperti itu. Lalu ada juga yang di-challenge, itu kotak ketiga ya, kiri atas. Itu adalah pengetahuannya pintar. Nah, ini yang sering terjadi, yang lebih sulit adalah di 3. Dan itu biasanya banyak. Di 3 itu adalah performance atau skill-nya, skill atau kemampuan kerjanya baik, tapi sikap kerjanya itu rendah. Nah, biasanya kalau di lingkungan sosial ini yang namanya toxic people, ya. Dia pinter, terus kemudian tapi sikap kerjanya nggak baik. Ekstrimnya di dalam perusahaan, dia bisa menjadi provokator. Ya, nah ini yang harus ditelusur oleh kami-kami dari HR. Kalau yang posisinya star, itu berarti biasanya dia itu potensi untuk menjadi talent untuk dipromosi ke yang berikutnya. Jadi rekan-rekan bisa bisa melihat gambarannya dulu kalau di dunia kerja itu nanti di dalamnya seperti apa. Itu yang kita cari dan biasanya yang kita cari itu tidak hanya untuk pekerjaan saat ini saja. Next slide. Nah, proses penemuan kandidat. Ini adalah proses, rekan-rekan tahu BNSP? Soalnya sekarang saya lihat di ijazah pendamping kalau saya interview, itu pasti punya sertifikat ijazah pendamping. Dan sekarang lagi gencar-gencarnya semuanya ada BNSP. Tapi ketika saya tanya mengenai sertifikasi yang sudah didapat di kampus, ternyata zonk. Nah, ada yang punya sertifikasi BNSP? Pendamping ijazah? Nah, jadi kalau ini proses penemuan kandidat ini saya ambil, saya copy paste. Nah, tuh kan benar kan? Banyak kan yang punya? Nah, proses penemuan kandidat ini sertifikasinya dari BNSP. Ada 6 tahapan dan rata-rata semua perusahaan menjalankan ini sebagai recruiter. Tahap pertama menentukan kebutuhan pekerja. Nah, kebutuhan pekerja ini kita dapat dari user. Nanti next pembicaranya dari sisi user ya. Mau kualifikasinya seperti apa, baik soft skill maupun hard skill, mau yang usianya berapa, seperti itu. Itu di nomor 1. Nanti menetapkan kebutuhan pekerja, lalu di dalamnya ada kualifikasi, dan memang ada di dalam strukturnya, dia mereport kepada siapa, bentuk hasil kerjanya apa, apakah administratif, ataukah ada reporting juga, reportingnya daily atau tidak, seperti itu. Oke, lalu yang kedua, melaksanakan pencarian sumber pekerja. Nah, nomor 2 ini yang namanya sourcing. Pencarian sumber calon pekerja itu sekarang sudah banyak ya, rekan-rekan semua, jangan salah. Tim saya juga saya melakukan hal ya, coba kamu lakukan hal yang tidak biasa. Recruiter itu sama dengan marketing kalau di perusahaan. Bagaimana caranya kita mampu meng-attract kandidat-kandidat di luar sana.
Terkait nomor 2, jangan salah. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dari 100 orang ini pernah juga ada yang dicolek LinkedIn-nya, ya. Kadang-kadang kalau kita boleh sebut merek nggak sih, Sata, di sini? Boleh Mbak, boleh. Boleh. Yang biasa itu kan Job Street ya, yang dikenal Job Street. Itu tapi buat saya itu terlalu common. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya memang mengarahkan tim saya gimana caranya Anda nyari kandidat tapi dengan cara yang tidak biasa. Ya, contohnya adalah rekan-rekan kita sering kali nyari di LinkedIn, even though itu fresh graduate juga. Karena kalian itu komunikasi di LinkedIn, jadi terlihat kan gaya komunikasinya, cara bersikapnya. Jadi mulai sekarang perbaikilah profil LinkedIn Anda supaya menarik. Dan titip pesan buat saya, jangan terlalu banyak mengeluh atau reaktif negatif di media sosial termasuk di LinkedIn. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih lain. Seringkali kita level-level tertentu kami jemput bola. Rekruter saya masuk ke grup websitenya para rekan-rekan yang misalnya nih, dulu saya di operational maintenance building. Kita butuh teknisi AC dari SMK-nya AC. Nah, rekruter saya masuk tuh di grup Facebook ya, kalau zaman dulu ya, Facebook. Nah, terus kemudian Facebook cari, terus sehingga kita jemput bola, ya, mencari sumber calon pekerja. Tapi ada juga yang bikin iklan di TikTok. Tapi sampai saat ini saya belum punya TikTok sih, memang. Nah, itu akan kami lakukan sesuai dengan kebutuhan atau fenomena yang ada saat ini. Jadi kami pun tidak hanya jalurnya formal ya, seperti itu. Lalu menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Nah, ini akan saya bahas di next slide. Ini yang paling pentingnya juga. Melaksanakan proses seleksi calon pekerja, ini juga akan saya bahas di next slide. Melakukan penempatan pekerja dan orientasi kerja kita nggak bahas di sini. Nomor 3 dan nomor 4 itu yang utama. Seleksi lamaran dan seleksi calon pekerja. Next slide. Nah, ini dia. Seleksi calon pekerja. Membaca CV itu kami bukan seperti membaca koran ya. Gimana caranya rekan-rekan bisa menyusun satu lembar CV? Karena biasanya kami kan akan kedatangan ratusan atau bahkan 1000 CV yang harus kami olah. Jika kata-katanya tidak menarik, tidak sesuai dengan kualifikasi, itu biasanya skip aja. Kami hanya punya waktu hanya 1 menit atau sampai 5 menit membaca CV. Jadi jika CV Anda sangat deskriptif sekali, itu akan sulit. Dan potensinya, ini sesuai atau enggak ya? Atau ini terlalu deskriptif, nanti kerjanya ngomong aja gitu. Tapi itu jangan ditarik kesimpulan ya, banyak hal lain. Jadi bagaimana caranya membuat CV Anda menjadi impresif? Kalau bisa 1 halaman. Banyak ya sekarang CV-CV yang contohnya ada di website. Dan fotonya kalau dulu pas foto 3x4 nih, sama kayak CV-nya saya di awal ya. Nah, terus kemudian tapi sekarang sudah banyak gayanya. Dan kami tim rekruter juga mengikuti perkembangan zaman. Kok nggak formal sih? Kan ngelamar di perusahaan, kok fotonya begini? Enggak. Di kami juga masih ikut juga mengikuti perkembangan zaman saat ini, 4.0. Lalu, sertifikat pendamping ijazah, ini yang saya bahas tadi. Teman-teman punya sertifikasi BNSP? Nah, ini
ini jangan main-main dengan sertifikat pendamping ijazah. Kenapa? Poin pentingnya di situ adalah diferensiasinya kalian. Yang membedakan kalian dari satu kandidat dengan kandidat lain. Nah, nih kan, seperti pertanyaannya Sela, kalau ada loker, persyaratan umum, pas kita ngelamar kualifikasi, berkasnya sudah sesuai, tapi kok nggak dipanggil-panggil, kira-kira kenapa ya? Nah, biasanya kami mencari diferensiasi tadi, ya, sertifikat pendamping ijazah dan semua lembaga pendidikan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Koreksi saya kalau saya salah. Ya, teman-teman ada. Kenapa? Karena kemarin saya baru dipanggil juga sosialisasi kelas industri dengan salah satu bupati di Indonesia, kita masuk ikut. Itu dia SMK-nya meminta kepada perusahaan untuk bisa praktek. Sampai dari sisi sekolahnya juga sama. Dan seperti tadi CV kan saya ada jadi pengajar tenaga ahli untuk Politeknik Tenaga Kerja ya, tadi di CV saya. Itu apa? Itu untuk mendorong mereka juga, karena di sana dari Politeknik Tenaga Kerja itu lulusannya juga punya sertifikasi BNSP. Nah, didampingi. Jadi banyak teman-teman kuliah nih tadi saya ada BNSP pemrograman, saya ada BNSP PPIC, dan itu seringkali saya pegang di tangan saya. Dan nggak usah begitu, pengalaman saya merekrut orang pun dalam kondisi gagal. Rekruter pun juga ada kegagalan, dan buat kami itu loss banyak. Jadi ketika ditanya sertifikasi pendamping ijazahnya itu mereka nggak paham. Nggak paham proses yang dilakukan di sertifikat. Sehingga sekarang banyak dari kami, sisi rekruter, walaupun ijazahnya banyak tapi belum tentu punya kompetensi itu. Nah, di sini poinnya untuk seleksi calon pekerja. Buat rekan-rekan yang sekolahnya sudah mengusahakan sertifikat pendamping ijazah, minta tolong untuk dioptimalisasikan. Sayang sekali bahwa itu menjadi diferensiasi buat rekan-rekan. Background checking. Nah, ini kita bicaranya dari seleksi dulu ya. Background checking. Hati-hati ya. Background checking itu sosial media, referensi tempat kerja sebelumnya, itu dalam melakukan reaksi. Tidak semua rekruter atau beberapa rekruter itu background checking di media sosial. Sekarang yang terupdate apa? Dulu Facebook. Itu halaman Facebooknya dilihat. Lalu masuk ke Instagram. Itu halamannya dilihat. Bagaimana kalian merespon atas suatu isu, entah isunya dari komunitas sekitar maupun isu nasional. Dan itu yang akan mencerminkan perilaku rekan-rekan semua di dalam perusahaan. Ya, tidak selalu seperti itu. Saya ini general saja ya, bukan berarti saya seperti itu juga. Ya, kalau pada akhirnya nanti rekan-rekan menemukan media sosial saya, itu saya private. Karena buat saya media sosial itu adalah lingkungan privasi saya dengan orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Nah, tapi rekruter di luar sana, dan itu proven loh, proven. Itu sampai di dalam suatu komunitas training kita, itu mereka bertanya, bagaimana caranya membuka privacy Facebook dan Instagram. Terus saya quiet, wow, untuk apa gitu. Cuma saya menyimak di dalam kondisi itu. Iya, kita mau tahu bagaimana kehidupan sosial para kandidat kami.
gitu. Buat saya kan kalau yang namanya privacy ya sudah, itu berarti mereka membatasi. Jadi walau tidak semua rekruter seperti itu, dan biasanya ya ini request dari pimpinan kami, ya. Jadi coba seringkali yang menjadi pertimbangan itu bukan CV dan sebagainya. Jadi ketika proses, saat ini pun saya terjadi juga, bukan saat ini ya, apa namanya, eee kondisinya adalah kita sudah dipanggil dan sudah diskusi offering letter. Posisinya pasti bukan staf sih ya, sudah pimpinan tinggi. Tapi paralel dengan itu, ternyata perusahaan sebelumnya, 2 perusahaan sebelumnya, itu tidak mereferensikan. Sehingga kami gagal. Padahal prosesnya sudah diikuti, interview HR, interview user, ya, psikotes, MCU, berapa banyak effort yang sudah kami lakukan, tapi ternyata bisa jadi gagal di background checking. Seperti itu. Ya, next. Next, Mbak, Mas. Oke, nah, proses masuk ke proses penemuan kandidat. Nah, saya kasih clue-nya, bukan berarti saya membocorkan apa yang kami lakukan. Ya. Behavior kita melakukan interview. Interview itu ada rumusnya, behavior based interviewing. Didasarkan pada teori bahwa perilaku masa lalu memprediksi perilaku masa depan. Jadi, BEI kita akan melakukan teknik wawancara BEI. Terus pasti rekan-rekan bertanya, gimana ya kita cari, gimana ya? Nah, kita kan belum pengalaman, jangan salah. Perilaku rekan-rekan pada saat di kampus atau di organisasi itu bisa ditarik dari wawancara perilaku tersebut. Dari wawancara perilaku itu kita bisa menemukan, jadi situasinya tidak harus pekerjaan, tapi situasi organisasi maupun situasi sekolah. Berikutnya juga teori perilaku mengatakan bahwa semakin perilaku berulang di masa lalu, semakin besar kemungkinan seseorang akan mengulanginya. Next. Nah, ini kita akan melakukan STAR. Kita akan menentukan situasinya. Kalau yang fresh graduate biasanya ditanya adalah organisasi, perannya Anda, atau tugas sekolah, proyek apa di kampus yang pernah dilakukan, tugas akhirnya individu atau kelompok. Nah, situasinya ditetapkan. Tugasnya apa? Perannya apa? Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Hasilnya bagaimana? Nah, kenapa saya memberikan clue ini? Ini yang menjadi catatan penting kita untuk melakukan interview. Terus ketika rekan-rekan udah tahu nih tadi teknik BEI dan teknik STAR, digiring ke sana. Kalau rekan-rekan mengkondisikan itu pasti kami ketahuan, karena pertanyaan kami nggak hanya satu. Jadi siapa yang kamuflase, bagaimana jawaban itu tidak konsisten, kami sudah langsung bluffing nih. Ya, jadi rekan-rekan harus bisa memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman yang rekan-rekan temui. Next slide. Wah, tinggal 5 menit, tinggal 2. Nah, ini salah satu hasil psikotes yang dilihat ini. Bisa dilihat tadi, disesuaikan dengan pendapatnya Jack Ma tadi. Untuk logika berpikir itu hanya di analytical thinking. Satu. Ya, satu aja analytical thinking. Tapi lihat sikap kerjanya yang kami lihat 5 loh. Potensi leadership walaupun itu fresh graduate 5 loh. Ya, jadi bisa dilihat bahwa bagaimana sikap kerja dan potensi menjadi leadership itu lebih utama, lebih banyak variasinya. Dan bisa jadi kalian felt-nya itu adalah di sini. Ya, bagaimana toleransi terhadap stres, bagaimana teamwork, flexibility, positive attitude, dan disiplin.
ya. Jadi nggak hanya cukup pinter, ya. Jadi nggak hanya cukup pinter, tapi disiapkan juga sikap kerjanya yang lebih utama. Sekarang bisa lihat kan hasil psikotes tidak hanya pinter saja, tidak hanya IQ saja, ya. Lanjut. Nah, apa yang disiapkan? Nah, ini bahasanya di learning agility. Learning agility itu ada 4, self-awareness. Ada 5, sorry, koreksi. Ada 5, self-awareness. Bagaimana kita tahu apa potensi kita, apa kekurangan kita, sadari. Jangan denial, jangan. Sebenarnya generasi Z sekarang bukannya denial loh, tapi overrate. Sorry to say. Overrate. Dan itu yang membuat kami meragukan apakah potensinya demikian. Ya. Dan itu standar generasi Z kalau di perkembangan psikologi. Karena kalian apa? Semuanya instan. Sementara kalian akan dihadapkan pada manajer sekarang, mostly itu generasi Y. Yang generasi Y itu apa? Sistematis dan terukur. Sementara generasi Z apa? Yang penting hasil. Gapnya apa? Misalnya nih saya, tolong siapkan bahan meetingnya hari Senin. Gitu. Terus seminggu ya kamu punya waktu menyiapkan bahan meeting, saya tanya hari Rabu atau hari Kamis. Sudah sampai mana? Tenang aja Bu, yang penting Senin udah beres kan? Can you imagine saya harus menyesuaikan diri seperti itu. Tapi bagusnya kalian ketika ada di emergency situation, kalian punya pola pikir yang baik untuk kreativitas thinking. Nah, ini yang harus disesuaikan. Lanjut, next slide. Nah, apa mental agility? Ini bisa dibahas, dibaca tadi self-awareness, tahu kekuatan dan kelebihannya. Lalu kemudian result agility, bahwa semua itu tantangan dan bisa berubah. Jangan, Bu, ini bukan job desk saya, apalagi di pemula. Mental agility, bagaimana caranya memeriksa persoalan dengan cara-cara yang unik. People agility, perubahan. People agility itu contohnya dibutuhkan untuk startup. Tapi apa startup? Saya kadang rekrut yang karyawan startup yang habis selesai, tutup, kolaps, kayak saya nggak sanggup nge-hire gajinya. Seriously. Kenapa? Karena mereka sudah di-hire tinggi. Tapi mereka kemudian di-layoff sama startup-nya. Salah satunya Ninja ya, Ninja Express ya, kalau nggak salah. Nah, saya pengen hire tuh. Ternyata, wow, quite amazing gajinya. Tapi, nah, ini levelnya udah di atas supervisor loh, udah supervisor. Tapi, mereka bertahan dengan rate di startup. Kami nggak sanggup. Padahal dia sudah menganggur 6 bulan. Can you imagine? Kalau standarnya sudah startup, tapi startup itu ringkih. Nah, tinggal kalian yang berpikir, apakah kita jongkok dulu untuk lompat lebih tinggi atau tetap bertahan sampai ada yang membeli? Ya startup lagi, dan resikonya apa? Ya akan cepat lagi. Gulung tikar, change ability juga seperti itu. Next. Mas, saya boleh minta 10 menit lagi? Pak Boleh, Sata, Mbak. terima kasih. Thank you. Next. Ya, gimana caranya kita mengenhance, meningkatkan learning agility, yaitu growth mindset. Pikirannya terbuka. Bukan sudut pandangnya dibuka, bukan sudut pandang kita saja. Lalu kemudian motivasi. Motivasi itu ada 2 ya. Ada kemampuan untuk daya juang. Tapi ada juga motivasi berprestasi. Bedanya apa? Daya juang itu biasanya problem dulu ada. Problem dulu ada, baru kita berusaha untuk memecahkan masalah. Tapi kalau motivasi berprestasi, sebelum problem itu ada, kita sudah mengarrange ya langkah-langkah kita supaya bisa optimal mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan dipahami
penjelasannya. Nah, daya juang tanpa motivasi berprestasi. Jadi ketika masalahnya udah selesai, saya tarik napas, tunggu masalah lewat dulu. Ya, silakan. Itu kembali ke Anda semua. Adaptability ya, change tadi. Flexibility. Flexibility itu bukan berarti nggak punya sikap ya, tapi ketika perubahan itu menuntut kita untuk berubah, jadi kita harus bisa juga menyesuaikan. Nah, lanjut. Ya, others. Ini udah terakhir-terakhir nih dari sisinya saya. Habis itu sisinya rekan-rekan. Others. Jadi tidak hanya tadi, tapi tindakan kooperatif dan seluruh anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, leadership itu potensinya sudah bisa dilihat dari awal meskipun kalian staff. Dari mana potensi leadership-nya adalah bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian teamwork ya. Di mana pasti yang ditanya adalah proyek apa yang pernah dilakukan di kampus. Bagaimana kalian mengerjakan tugas kelompok? Mungkin dari sini pasti pernah ada yang ditanya itu. Kamu perannya apa? Pernah ikut kepanitiaan apa? Nah, itu. Jadi dari situ kelihatan bagaimana potensi teamwork. Dan saya masih menggunakan gambar Ferrari ini, walaupun ini tahun 90 something ya, gitu. Kenapa? Karena saya belum bisa menemukan contoh lain yang lebih baik dari Ferrari ini. Bisa rekan-rekan lihat, itu ada berapa banyak, berapa belas orang, ya. Di pit stop, keberhasilan Ferrari itu adalah pit stop, bukan kemampuan drivernya. Ya, mereka hanya mampu mengganti ban bola, ban itu hanya beberapa menit dalam waktu 7 detik, bahwa si pengganti ban itu satu ban ada 3, bisa dilihat. Siapa yang mencopot pelek, siapa yang ngambil ban, siapa yang memasukkan ban, dan siapa lagi yang memasang skru untuk mengganti ban itu. Lalu ada yang tangki bensin, dan satu ada benderanya bahwa itu siap semua. Dan keberhasilan Ferrari itu ditentukan oleh kemampuan mereka menghandle di pit stop. Jadi bisa dilihat bahwa kalian ketika sudah diterima pun bisa lihat apa peran kita. Sumber data pekerjaan kita dari siapa, lalu hasil pekerjaan kita dinikmati oleh siapa. Bagaimana kita mengkomunikasikan sumber pekerjaan kita supaya bisa kita olah, bagaimana penerima pekerjaan kita itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, lanjut. Oke, terakhir. Ya, ternyata nggak usah 10 menit ya. Atau ada lagi? Masih ada sih. Nah, buat tugasnya adalah silahkan buat daftar pengembangan diri apa yang dilakukan buat teman-teman. Ya, berikan alasan kenapa memilih pengembangan diri sendiri tersebut, berikan batas waktu pencapaian. Quote ini saya sering kali hampir setiap saya pakai di saya memberikan materi. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerja di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Oke, next. Ada garis-garisnya. Oke, terima kasih. Semoga dipahami. Banyak pertanyaan. Mudah-mudahan panitianya bisa mengobserv ya. Karena saya biasanya selesaikan dulu karena satu pertanyaan akan berhubungan dengan pertanyaan lain. Oke, siap. Terima kasih. Oke, thank you banget Mbak Ambar. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan buat Mbak Ambar, teman-teman semua. Wow, keren banget ya. Wow, oke, siap-siap. Saya nyatet banyak nih, jadi termasuk tadi pembicara kedua pas saya kontak, Mas nggak apa-apa, Mas, saya juga lagi belajar katanya. Nih, Mas Bayu juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mas Bayu, direktur di Side Group ya. Tadi Babar juga sudah cerita ya. Babar ini banyak banget ya pembelajarannya, dan kayak saya bilangnya bukan belajar, ini bocoran sebenarnya. Ya Mbak ya, bocoran ya. Jadi sebenarnya teman-teman harusnya bisa mencatat dan nanti tinggal disesuaikan. Karena tadi banyak banget yang beliau cerita
Dari mulai CV-nya harus gimana, dari mulai tadi kebutuhan SMK, background checking dan kawan-kawan gitu, termasuk tadi BNSP. Jadi saya nyatet banyak segala macam. Saya bingung mau nanya ya. Tapi oke lah, karena kita ada janji Mbak dengan teman-teman untuk memilih 3 pertanyaan terbaik. Dan memang ini saya juga minta bantuan dengan teman-teman panitia. Ada pertanyaannya banyak Mbak. Ini saya buka ada 36, cuman saya rasanya nggak sanggup juga untuk milih 36. Eh, saya nanti coba minta bantuan. Nah, kita kan pilih ya Mbak, izin ya Mbak, kita kan pilih ada mungkin Silakan. 1, 2, 3 pertanyaan. Cuman mungkin nanti gini Mbak, saya baca, berarti saya bacain dulu 3 pertanyaan itu, nanti Mbak langsung jawab semua begitu ya Mbak, benar ya Mbak? Ya, atau sekarang mau masuk ke sesi berikutnya atau sekarang saja? Gimana? Oke, Terserah. oke. Jangan sampai saya ngambil waktu ke sesi berikutnya itu. Tapi kayaknya yang Mas, ini kita karena memang sebenarnya secara timeline kita masuk ke sesi berikutnya. Cuman mungkin saya izin tanya dengan Mas Bayu juga di sini. Mas Bayu, mana Mas Bayu? Khawatirnya beliau ada, Mas Bayunya sudah online kah? Boleh Siap. dibantu di spotlight teman-teman Mas Bayu? Oke. 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 Mas Bayu, jadi kita boleh tampung pertanyaan terakhir. Mas Bayu dulu mau cerita, sharing boleh Mas? Atau mau Mas Bayu mau ngasih kesempatan Mbak Ambar dulu bertanya? Ini takutnya waktunya Mas Bayu yang... Saya cukup bebas, tapi kalau ngelihat dari antusiasme teman-teman ya, di sini kan pertanyaannya cukup banyak. Mungkin ada baiknya disambung dulu dari sesi tadi Bu Ambar ya, sudah sharing, terus ada pertanyaan ya, biar sedikit nyambung. Mungkin nggak apa-apa, Mas Atta, kita jawab dulu mungkin tadi 3 pertanyaan ya dari teman-teman. Oke, siap. Oke Mas Bayu, berarti thank you banget ya, kita izin pakai waktunya untuk bertanya dulu. Karena memang tadi banyak banget ya Mbak, ini saya juga sampai bingung. Oke, 3 pertanyaan kami sudah pilih Mbak. Moga-moga ini pertanyaan yang mewakili. Ya, jadi pertanyaan pertama ini datang dari, ini beliau ini nanyanya kayaknya hampir 5 pertanyaan nih. Mas Bisri ya. Nih Mbak Ambar juga udah lihat lagi ya. Nih kita pilih pertanyaan Mas Bisri, saya dibantu teman-teman. Bagaimana persepsi Gen Z ya terhadap perusahaan besar versus startup ya dalam peluang kerja dan pengembangan karir? Artinya mungkin ya sekarang kalau milih startup gajinya kan gede, cuman katanya 1-2 tahun 3 kerja belum tahu nanti gimana gitu ya. Kalau di perusahaan konvensional mungkin nggak seperti itu, tapi ya lebih lama gitu ya, Mbak. Nah, itu pertanyaan pertama. Kita boleh Mbak langsung saya bikin 3 pertanyaan nggak apa ya? Saya Atau bikin. saya satu dulu, takutnya lupa nih saya. Oh ya, boleh boleh Mbak. Tapi singkat-singkat aja Ya, ya, Mbak. Singkat-singkat aja karena ya, Mbak. Boleh. kebetulan pembicaranya nih backgroundnya apa established company semua ya, jadi nggak ada yang startup. Tapi saya coba Oh ya, sharing ya, ya coba boleh. sharing gitu. Bagaimana menghadapi startup ya. Nah, gini deh, saya kasih analogi supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Kalau buat saya, rekan-rekan tahu konstruksi, kontraktor, kontraktor bangunan, buildings gitu. Nah, itu rekrutmennya itu tenaga ahlinya juga by project, per kontrak. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan siap untuk di startup, ya kondisinya harus sama seperti itu. Jadi, kalian harus agile terhadap ada adaptability. Kita nggak tahu kapan bergeser, ya. Kemampuan di startup itu adalah kemampuan di R&D-nya. Kalau R&D-nya kurang cepat dalam menjemput perubahan, itu pasti kolaps. Situ pasti kolaps. Jadi, kalau teman-teman menerima gaji yang besar, tentukan oh ini masuknya ke langsung ke EAP dong, Employee Assistance Program. Jadi, tentukan standar gaya hidup Anda. Jangan gaya hidup menyesuaikan gaji, tapi kondisi yang tiba-tiba itu bisa membuat Anda ready. Seperti tadi saya bilang kan, bahwa saya mau coba hire dari startup, dia bersikeras dengan penawarannya dia, oh kami nggak bisa. Seperti itu saja pilihannya. Jadi kalau startup itu ringkih, tapi flexible time-nya di startup juara buat saya. Dan kalian bisa masuk di sela-sela itu untuk tetap mengupgrade diri. Jadi biarkan startup-nya itu suatu saat kolaps, tapi kalian tetap punya value untuk di-hire di tempat lain. Itu saja. Di pertanyaan kedua kami pilih ini terutama untuk fresh grad. Bagaimana sih
Mbak Ambar tips and triknya menonjolkan pengalaman kerja yang minim ya, supaya tetap menarik di mata perekrut. Oke. Ya, sorry kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf dulu nih. Jadi begini, kuliah itu bukan hanya kalau SMA bolehlah ibunya nanya pulang jam berapa, kok maghrib belum pulang emang. Tapi kalau kuliah itu setengah kalian udah masuk ke dalam real world. Kalian tuh sudah masuk ke dalam teras real world. Jadi jangan jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang dan kuliah pulang. Apa pengalaman yang bisa kalian dapat untuk mengembangkan kemampuan berorganisasinya? Jadi, seringkali kemampuan berorganisasi tersebutlah yang menunjang. Itu yang namanya saya bilang tadi diferensiasi. Lulusan psikologi di dalam setahun bisa ribuan, tapi apa yang membedakan saya dengan lulusan psikologi berikutnya? Seperti itu. Jadi, kalau saya tips and triknya jangan jadi kupu-kupu. Saya dari semester 4 sudah mulai pemagangan, jadi sudah mulai menghasilkan proyek-proyek dalam baru awal, bukan bikin laporan psikologi, tapi memeriksa scoring doang gitu. Dan itu saya lakukan untuk mengembangkan ilmunya saya seperti itu. Gitu Pak Sata. Wow, keren-keren. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, pertanyaan dari yang senior nih. Kenapa sih kalau rekrutmen itu dibikin ada batas usia? Jadi usia maksimalnya 30 tahun nih, yang 29-28 nih terketir nih. Dan ini terjadi juga dengan di lingkungan saya, teman-teman saya ada yang pengen bekerja cuman terkendala usia nih Mbak Ambar. Ini gimana ya? Artinya mungkin nyikapinya supaya mereka bisa tetap dapat kesempatan kerja gitu. Harus seperti apa sih? Apakah harus S2 misalnya atau gimana? Monggo Mbak Ambar. Oke, nah coba rekan-rekan perhatikan ya. Kadang-kadang melihat lowongan kerja itu bukan berdasarkan kebutuhan kita saja loh. Bisa dianalisa. Ingat, tahun 2011 manajemen trainee itu maksimalnya 27 tahun. Tapi saat ini quiet shock juga saya, manajemen trainee 25 tahun. Manajemen trainee itu sebelumnya harus fresh graduate dengan batasan maksimal pengalaman hanya boleh 2 tahun kerja. Kenapa? Itu pasti yang nanya itu levelnya staff pasti. Ya. Kenapa? Karena itu disesuaikan juga dengan perkembangan usianya manusia. Kalau yang usia 27 tahun dan belum lama bekerja di tempat lain, kita masih mudah untuk memasukkan nilai-nilai budaya organisasi, membentuk budaya organisasi tadi yang saya bilang. Tapi kalau usia sudah lebih dari itu, pride-nya kalian biasanya lebih tinggi dan itu lebih sulit kami untuk proses pembelajaran atau learning-nya. Mudah-mudahan dipahami ya, itu clue-nya. Tapi jangan salah, biasanya kenapa dibatasi 27 itu biasanya established company. Tapi kalau memang kalian terkendala usia di established company, ya berarti kan kalian udah sekalah satu set ya, usia aja udah kalah maksudnya gitu kan. Lengok lagi lebih luas. Oke, saya telat masuk, saya coba masuk ke national company atau family business, tapi nanti kalian bisa lompat. Itu yang saya bilang. Jongkok dulu aja sebentar untuk pintu masuknya. Saya sebelumnya nggak berharap saya masuk PMA, tapi ternyata pengalaman saya di rekrutmen konsultan itu mampu membawa saya di sini. 10 tahun kemudian saya baru menikmati hasilnya. Ya, jadi dipahami karena kami juga dari rekruter punya standar seperti itu dan saat ini saya pun juga sedang mengalami, saya coba untuk pro hire levelnya staff usianya di atas 30 dan failed. Sorry to say, failed gitu di budaya organisasinya. Itu yang membuat akhirnya apa? Kita rekruter loss lagi. Performance kita turun lagi. Gitu. Oke, bisa terjawab ya. Jadi kalau yang dilihat usianya minimal yaitu biasanya established company, geser lagi, luaskan pencarian. Ya, siap.
Ada yang komen langsung, Mbak, di luar negeri nggak gitu ya? Ya sih, ke luar negeri silahkan ya, Mbak. Nggak salah, jangan salah, di luar negeri pun menghargai outsourcing sebagai tenaga ahli, tapi di Indonesia belum. Nah, Ya, kita harus bisa menyesuaikan kondisi itu. Outsourcing di luar negeri itu sesuatu yang dihargai, tapi di Indonesia outsourcing justru malah ya begitulah ya. ya. Mbak Ambar, mungkin satu tadi mungkin sudah kita highlight, cuma mungkin ini kan ada IKN ya, Mbak. Tadi kita cerita ya, dan Mm-mm. digadang-gadang nanti akan menyerap ya angkanya macam-macam ya, cuman ada yang puluhan ribu, ada yang ya bahkan lebih banyak daripada itu. Menurut Mbak Ambar sendiri dari sebagai rekruter, gimana caranya? Mungkin kita bicara ke orang-orang yang mungkin ya dalam hal ini mungkin pilihannya nggak banyak ya. Artinya, apakah ikan bisa menjadi sebuah opportunity, Mbak, untuk orang-orang yang, atau mungkin nggak juga karena dia akan malah lebih malah lebih ribet, lebih kompleks gitu, Mbak. Mungkin Mbak Ambar punya bocorannya. Oke, di IKN perusahaan saya yang sebelumnya ya, itu pun sudah bergegas karena kami kebanyakan di building maintenance-nya pemerintah. Ya. Bahkan kami sudah hunting untuk kapasitas BLK-BLK-nya yang ada di sana yang bisa kami Oh, rekrut. Karena nggak mungkin memindahkan operation maintenance di Jakarta untuk pindah. Nggak hanya dia aja, tapi keluarganya. Jadi kita sudah oh, berusaha untuk curi start. Lalu gimana sama teman-teman? Nah, coba dilihat cara kalau kalian memang mau melihat potensi IKN, mulai sekarang pelajarilah budaya organisasi yang ada di sana. Sehingga itu menjadi plus poin ketika kalian akan masukin CV untuk pencarian kandidat IKN. Bahwa kenapa? Itu nanti kelihatannya di salah satu aspek eagerness-nya kalian. Kalian memang siap. Kan beda ya di Jakarta sama di sana gitu kan. Bagaimana komposisi budaya yang ada di sana. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Nih, yang harus dipersiapkan tadi biasanya adalah daya juang. Ya, kenapa? Kalian akan ditempatkan di remote area. Ya, ya. saya awal karir saya adalah recovery tsunami remote area dari 2007 sampai 2011. Pertanyaannya apa yang membuat saya bertahan? Itu struggling situation, jauh dari mana-mana, mall aja jauh, harus ke Medan dengan pesawat terbang dan sebagainya. Itu tadi. Yang dicari untuk mencari karyawan IKN, saya bisa prediksi itu adalah daya juang. Daya Ya. juang kenapa? Karena di sana minim fasilitas. Daya juang dan eagerness. Gimana cara dapatnya itu tadi? Kalau ilmu sama kan semua punya. IT sama, psikologi sama, atau manajemen sama, teknisi sama, iya kan? Tapi Ya. level daya juang dan eagerness kalian, kesiapan kalian ditempatkan di mana saja, itu yang akan menjadi pembeda kalian dengan kandidat lain. Yes, sudah. Ya, siap. Thank you, Mbak. Nih harusnya mungkin kita nanti bikin schedule yang memang full session Mbak Ambar nih ya. Seru. Ya. Monggo-monggo diatur lagi aja. Siap, Mbak Ambar. Padahal yang mendadak aja kayak begini ya. Iya, gimana yang prepare ya, Mbak? Nanti kita kayaknya seru, Mbak. Kita akan bahas nanti spesifik kayaknya nih buat panitia, kita bahas buat potensi kerja di KN. Kayaknya menarik juga ya. Dan mungkin bisa jadi juga buat teman-teman yang mau ikutan juga nanti mungkin bisa juga, mana tahu Mbak Ambar juga lagi cari juga ya kandidat ya, Mbak. Mbak, thank you banget buat sesi Ya, kali ini. Saya izin langsung mungkin ke sesi 2, Mbak. silakan Terima kasih monggo-monggo. ya, Mbak. Kita Monggo. berikan aplaus dulu buat Mbak Ambar, teman-teman luar biasa banget. Oke, thank you, Mbak. Siap. Oke, teman-teman kita masuk ke Mas Bayu. Mas Bayu boleh bantu di spotlight kah? Oke, oke, siap. Nah, Mas Bayu, halo Mas, sudah bisa Oke, halo, agak di saya nggak ada suaranya Mas? Halo, jelas Mas? Yes. Oke, siap. Mas, wow, tadi kayaknya saya belajar banyak juga nih. Tapi kan tadi dari sisi pandangnya Mbak Ambar itu cukup kompleks ya, mengingat beliau memang backgroundnya di recruiter ya, di HR team yang memang mungkin sebagai tahap sebelum ke user ya. Kita bilangnya perusahaan user ya Mas ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang mungkin yang HR-nya itu dia punya dalam, ada yang mungkin dia menggunakan headhunter gitu ya Mas. Mas Bayu mungkin lebih paham. Nah, Mas Bayu mungkin kita minta nanti bantuannya
dari sisi perusahaan ya. Tapi mungkin ini kita karena diskusinya juga cukup cukup banyak dinamis, dan di sini juga kalau dilihat di pertanyaan juga banyak teman-teman juga yang dari Gen Z, Gen Z ya. Tadi banyak ada yang nanya skill, ijazah dan kawan-kawan. Nah, mungkin saya akan buka dengan satu pertanyaan memulai. Sebenarnya kebutuhan di perusahaan itu seperti apa sih, Mas? Ya, khususnya mungkin kita bicara mungkin levelnya macam-macam ya, Mas. Cuman secara garis besar mungkin kita bicara di level dari orang-orang yang mau lulus kuliah dan kerja. Mungkin itu kali, Mas ya. Kalau mungkin ada yang senior segala macam ya itu mungkin yang beda. Cuman kita bicara yang umum aja dulu. Ya mungkin angkatan kerja yang baru ini kan bentar lagi lulus nih. Mereka mungkin mau ngelamar. Nah, dari pengalaman Mas Bayu seperti apa sebenarnya kebutuhan di perusahaan. Nah, mengingat teman-teman mungkin saya cerita sedikit, Mas Bayu ini multi company juga. Sebelum di Sahid, setahu saya juga di salah satu anak perusahaan juga yang cukup banyak startup-nya, Mas ya. Ya. Jadi mungkin beliau juga bisa kasih, nah ini keren nih Mbak. Jadi bisa kasih pandangan dari, ini bahasa saya adalah konvensional, perusahaan konvensional yang besar gitu, dan perusahaan startup yang Mas Bayu juga mungkin merasakan juga, yang ini ada dia urusannya di merger mana, pindah mana segala macam. Nah, ini kan beda kebutuhan Mas. Mungkin kita casual aja Mas, jadi boleh sharing silakan dari Mas Bayu nanti seperti apa. Boleh cerita Mas. Pokoknya silakan nanti di pertanyaan-pertanyaan teman juga mungkin Mas Bayu udah lihat, jadi bisa juga di rangkai-rangkai nanti seiringnya saya mungkin akan tanya-tanya sedikit ya Mas. Monggo Mas, silakan. Kita lihat dari sisi ini ya, dari sisi perusahaan dahulu. Jadi mungkin teman-teman juga ngelihat di Indonesia khususnya gitu ya, kita kan menghadapi waktu itu situasi yang tidak ideal 2020, 2019, 20, 21 itu kan kita menghadapi pandemi COVID ya teman-teman ya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar gitu ya. Dan kebanyakan memang mayoritas perusahaan-perusahaan startup yang memang secara bisnis model masih mencoba mengeksplor, sehingga pada waktu pandemi datang mereka harus banyak tutup. Nah, mungkin tadi kalau menjawab pertanyaannya Bang Sata gitu ya, apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan? Kalau saya mungkin bisa menyimpulkan adalah yang dibutuhkan perusahaan adalah tenaga kerja yang siap untuk fight gitu ya, tenaga kerja yang siap untuk berkontribusi, tenaga kerja yang siap untuk belajar dan adaptif gitu. Karena satu hal yang saya lihat gitu ya dalam masa post pandemi ini adalah landscape pertarungan kompetisi perusahaan itu berubah gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya terpaksa melakukan banyak strategi, melakukan ke area-area yang bahkan ke abu-abu gitu ya, untuk bisa memenangkan persaingan gitu. Nah, ini mungkin yang harus sebagai gambaran juga buat teman-teman pada waktu teman-teman melamar gitu ya, mau masuk ke dalam suatu perusahaan, kita kan ibaratnya sedang apa ya, sedang mengirimkan proposal lah gitu ya, CV kita tuh seperti proposal bahwa saya mau masuk ke perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya, semoga diberikan kesempatan gitu. Nah, ini satu hal yang harus dilihat adalah kalau kacamata dari perusahaan si pemberi kerja adalah ya kami berharap teman-teman yang gabung nanti adalah teman-teman yang siap untuk langsung itu tadi fight tadi gitu ya, untuk langsung bertarung gitu ya menghadapi kompetisi di antara perusahaan. Nah, poin ini mungkin yang perlu saya garis bawahi, sehingga pastinya dalam setiap proses kita memfilter tenaga kerja, kita pasti akan mencari tenaga kerja yang tanda kutip secara langsung maupun tidak langsung ya, terlihat dari CV ataupun interview ataupun pas diskusi gitu ya, kita bisa melihat bahwa apakah kandidat ini memang masuk dalam kriteria tersebut. Karena sekali lagi suatu organisasi perusahaan tidak lepas dengan peranan dari masing-masing tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan itu. Gitu. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sata ya, bahwa saya secara pengalaman di organisasi bersyukur tidak hanya di perusahaan yang sudah established, yang TBK, yang besar, dan lain-lain gitu ya. Tapi saya juga diberikan kesempatan bergabung di perusahaan startup gitu ya. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar, saya pernah bergabung di perusahaan startup namanya Antaraja, perusahaan logistik yang untuk mengirimkan parcel, paket ya, di mana dalam pertumbuhan dalam waktu 4 tahun itu bisa ribuan persen gitu. Jadi bisa terlihat bagaimana kalau kita bicara startup itu skalabilitasnya ya tadi dalam 1-2 tahun itu udah ratusan persen harus bisa meningkat gitu ya. Nah, dalam skema organisasi yang seperti startup itu memang sedikit berbeda dengan perusahaan yang sudah established gitu ya. Kita kadangkala secara culture itu memang yang paling penting adalah speed atau kecepatan gitu. Jadi banyak sekali peraturan atau policy ataupun hal-hal yang kita atur awalnya di organisasi tersebut itu banyak dimodifikasi atau akhirnya di fine tuning gitu ya untuk dapat mensupport kecepatan yang perusahaan harapkan. Nah, ini sedikit berbeda kalau dengan perusahaan yang sudah established gitu ya. Misalkan teman-teman melamar ke perusahaan yang sudah TBK gitu ya.
itu kadang-kadang secara peraturan itu sudah cukup rigid gitu ya, sudah cukup banyak, sehingga hal-hal yang sampai hal sekecil apapun gitu ya, misalkan contoh kayak perjalanan dinas saja itu sudah diatur gitu ya, sampai sedetail mungkin gitu. Nah, ini mungkin satu gambaran juga. Hal kedua yang saya mau angkat bahwa memang secara konsep antara startup dengan perusahaan yang sudah established itu secara cycle perusahaan sedikit berbeda. Karena kalau startup diharapkan hanya dalam jangka waktu pendek dia bisa mengejar perusahaan-perusahaan yang sudah established itu gitu ya, baik secara revenue maupun keuntungan dan seterusnya. Kira-kira itu ya Bang Sata ya untuk secara preliminary ya diskusinya kita hari ini. Oke, siap, siap. Oke, Mas. Em, Menarik ya. Tapi saya malah jadi menarik kita bicara mengenai sosok Mas Bayu nih, yang juga perjalanannya juga luar biasa ya. Maksudnya dari mulai saya malah pengen mengeksplor ini ya Mas, ya. Mas sebagai katakanlah di sini bicara ke teman-teman yang nantinya akan seperti Mas Bayu nanti, amin gitu ya, bisa kerja di perusahaan yang bagus. Nah, kita bicara sebenarnya banyak sih yang saya mau bahas, cuman saya mau bahas satu mengenai kuliah dan kerja. Nah, ini kan dua sisi yang nggak langsung match gitu ya Mas ya. Nah, waktu Mas Bayu ini kita bicara waktu Mas Bayu, mungkin kan jadi Mas Bayu sudah mengalami semuanya, sekarang Mas Bayu balik lagi gitu ke masa di mana Mas Bayu lulus kuliah dan mau bekerja. Kira-kira apa sih Mas yang menurut pandangan Mas Bayu ketika harusnya tuh saya tuh belajar ini gitu loh, atau saya tuh harusnya ngelakuin ini yang mungkin kalau bisa diulang waktunya Mas Bayu akan melakukan itu sekarang gitu Mas. Ini nasihat kepada adik-adik yang datang ini ya Mas ya. Monggo Mas. Oke, jadi menarik ya. Jadi kalau merefleksi atas pengalaman saya terdahulu, memang saya tuh latar belakangnya S1 lulusan dari ilmu komputer, Mas Atta ya. Jadi saya S1 komputer, dilalahnya kok atau kebetulannya adalah saya keterimanya waktu pekerjaan pertama saya sebagai financial analyst gitu. Jadi kan sedikit beda ya antara latar belakang pendidikan sama kesempatan bekerja yang diberikan gitu ya, sama yang di atas gitu ya. Nah, menurut saya satu hal yang kalau ditanya gitu, apa sih kira-kira yang kalau saya bisa mengulang, yang mau saya kejar gitu ya untuk menambah baik ilmu ataupun kompetensi ataupun apapun itu yang bisa memperbesar peluang saya untuk bisa mendapatkan kerja. Kalau saya sih setelah saya pikirkan kembali gitu ya, ini pengalaman kurang lebih 15-20 tahun yang lalu ya gitu. Sebenarnya kalau yang saya mau kejar adalah saya idealnya pengen menambah banyaknya exposure pengalaman saya pada waktu saya kuliah dulu gitu ya. Jadi misalkan contoh tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Ambar ya, kayak misalkan kita masuk dalam panitia organisasi gitu ya. Kalau di IT misalkan pernah mengerjakan project untuk suatu inilah intern di mana gitu ya dan seterusnya gitu ya. Hal-hal seperti itu ya sebenarnya kalau misalkan waktu itu saya lulus kerja saya punya exposure ke sana itu pasti akan memperbesar pengalaman saya untuk bisa diterima di perusahaan yang saya tuju artinya gitu ya. Tapi mungkin kalau kita sekarang dalam konteks misalkan teman-teman sekarang di sini ada yang sudah dalam taraf, saya sudah lulus kuliah nih, saya nggak mungkin lagi balik lagi ke masa kuliah gitu ya untuk jadi pengalaman organisasi. Nah mungkin kalau ide dari yang saya lihat, teman-teman bisa aja nih datang gitu ya ke kampus, terus deketin dosen-dosen di kampus, karena dosen di kampus itu proyeknya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mereka tergabung dari satu grup proyek gitu ya, mereka harus ngerjakan apa dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh saat ini dalam posisi misalkan sudah alumni dari kampus tersebut, datang lagi ke kampus, ketemu sama dosen-dosennya di sana gitu ya. Kemudian secara nggak langsung meminta apabila ada peluang untuk tergabung ke dalam proyek-proyek yang dosen tersebut lagi terlibat gitu ya. Memang tanda kutipnya biasanya nanti kalau secara kompensasi bisa jadi hanya ya paling cuma nutup uang transport gitu. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya ngelihatnya kesempatan teman-teman bisa menambah kesempatan tadi ya gabung di dalam sebuah project, mengerjakan misalkan survei lah atau mengerjakan tinjauan studi tentang suatu hal gitu ya. Itu akan memperbesar peluang teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru gitu ya. Jadi menurut saya tetap tidak menutup kemungkinan walaupun teman-teman sekarang sudah misalkan sudah lulus dari kampus, kemudian teman-teman juga sekarang lagi coba mencari pekerjaan, tapi misalkan contoh ya belum beruntung mendapatkan panggilan atau belum beruntung waktu interview gagal gitu ya. Nah, sambil menunggu waktu, teman-teman bisa aja mulai melibatkan diri ke dalam proyek-proyek yang tadi saya bilang gitu ya. Ke kampus tuh banyak sekali proyek, saya yakin di kampus manapun pasti adalah proyek yang bisa dibantu oleh teman-teman gitu ya. Dan ini pastinya bisa menambah nilai tambah di CV-nya teman-teman. Kira-kira kayak gitu, Bang Sata ya, yang saya lihat. Ya, siap. Jadi sebenarnya kalau bisa mundur lagi memang pengalaman saat kuliah. Berarti itu penting banget ya Mas ya. Sepenting itu ya Mas. Nah, tadi ada satu kata yang menarik Mas tentang kalau sekarang orang bilang shifting karir. Mas Bayu ilmu komputer ya. Ya, Belajar IT berarti ya. Tiba-tiba financial analyst. Wow. ya.
Ini mungkin saya mau tanya begini, dari sisi perusahaan user, ya artinya kan Mas Wahyu bisa fit juga ya. Pada akhirnya sebenarnya berarti jurusan itu nggak terlalu relevan banget nggak sih Mas? Benar nggak sih Mas? Atau seperti apa Mas? Oke, jadi kalau saya menyikapi ya pada waktu itu proses interview saya di perusahaan yang pertama saya bekerja itu, saya melihatnya memang mereka punya kategori. Jadi misalkan contoh tadi financial analyst gitu ya. Idealnya yang melamar posisinya backgroundnya dari apa? Oh, yang S1 manajemen atau S1 akuntansi atau S1 apa gitu. Tapi mereka juga menyelipkan S1 komputer juga boleh gitu ya. Kenapa S1 komputer boleh? Karena pekerjaan financial analyst itu kalau saya boleh ceritakan itu banyak berhubungan dengan kemampuan untuk logika gitu ya, kemampuan untuk berpikir sistematis gitu. Dan secara tidak langsung dari recruiter yang ada di perusahaan tersebut memang menganalogikan bahwa skill set tersebut biasanya memang banyak juga didapatkan di jurusan yang terbitannya adalah dari S1 komputer, artinya kayak gitu ya. Karena biasanya kan kami kalau waktu membuat program gitu ya, atau enggak sistem analis gitu ya, kan kita harus berpikir dengan logika ya, design thinking dan lain-lain gitu. Jadi hal ini merupakan satu variabel yang ada alignment-nya artinya gitu ya ke posisi tersebut. Dan saya mungkin boleh cerita juga pengalaman pada waktu saya di interview di perusahaan tersebut gitu ya. Saya waktu itu ditanyanya simple gitu ya. Saya cuma ditanya bahwa coba kamu jelaskan ke saya ada berapa banyak mobil di Jakarta pada saat ini gitu. Disuruh menceritakan gitu ya. Berapa banyak sih mobil yang ada di Jakarta saat ini gitu ya. Jadi saya harus mengeksplor dengan design thinking gitu ya. Oke, di Jakarta dengan penduduk sekian banyak ribu orang, kemudian saya analogikan dari sekian ribu orang itu adalah keluarga dengan 4 orang gitu ya, yang punya mobil kurang lebih 1, kemudian ada juga yang punya motor apa segala macam. Jadi saya harus ceritain tuh satu-satu seperti itu gitu. Nah, pada saat saya menjelaskan itu yang saya lihat memang akhirnya terdapat kesepakatan dari pihak recruiter ya bahwa oh ya oke, orang ini memang mempunyai kemampuan design thinking atau kemampuan analisis masalah yang baik artinya gitu ya, sehingga relevansi dengan perusahaan dengan posisi tadi sebagai financial analyst itu tercapai artinya seperti itu. Itu satu pengalaman ya Bang Sata yang saya dapatkan gitu waktu 15-20 tahun yang lalu. Keren. Jadi pada saat interview malah ditanya, tapi memang waktu itu memang secara jurusan memang sudah memang oke juga ya Mas ya. Artinya memang dia mencari jurusan yang pas ya, gitu. Nah, saya mau tanya tentang ini Mas, AI. Ya, jadi sekarang katanya kan banyak pekerjaan yang ya dan segala macam future teknologi lah kita bicara yang menggantikan pekerjaan. Nah, saya kayaknya kalau jadi mahasiswa agak ketar-ketir juga deh Mas. Maksudnya ya saya juga pakai ChatGPT dan kawan-kawan dan anyway mereka ngebantu sangat banyak. Nah, menurut Mas Bayu sebagai talenta kerja sekarang kita bilang gitu aja. Kira-kira menyikapinya seperti apa sih Mas dengan kecanggihan teknologi itu Mas? Oke, kalau menurut saya sih yang bisa kita sikapi dengan perkembangan teknologi ini adalah kita harus bisa adaptif ya. Adaptif itu dalam artian apa? Ya pastinya nomor satu kita harus memahami dan mengetahui gitu ya mengenai peranan AI ini gitu ya. Ya misalkan tadi Bang Sata cerita saya udah pakai ChatGPT, saya udah pakai OpenAI, saya udah pakai apa gitu ya. Nah, menurut saya langkah yang bisa kita lakukan pertama kali adalah ya belajar menggunakan tools tersebut gitu ya. Sebenarnya apa sih fungsinya dia, apa sih yang dia tawarkan gitu ya. Kan sebenarnya kan kalau secara garis besar kalau dari sisi yang tadi yang masalah di OpenAI atau ChatGPT itu kan sebenarnya kan mereka bisa memberikan jawaban secara cepat gitu ya kepada penanya gitu ya atas segala macam hal gitu. Nah, dari sisi saya kalau menurut saya yang bisa kita lakukan sebagai pencari kerja di luar ketar-ketir tadi gitu ya. Ya satu pastinya kita coba mempelajari ilmunya tersebut. Yang kedua adalah kita harus bisa mempunyai sesuatu yang ditawarkan melebihi dari OpenAI itu atau ChatGPT tadi gitu ya. Misalkan contoh kalau dari sisi dia punya kemampuan bisa memberikan jawaban secara cepat gitu ya. Mungkin dari sisi kita harus punya skill set atau kompetensi lain yang kita punya yang mungkin tools tersebut tidak bisa. Contoh, misalkan kita bisa menunjukkan bahwa kemampuan leadership kita pada waktu kerja dalam suatu proyek gitu ya, memimpin suatu proyek atau memimpin suatu kepanitiaan di mahasiswa bareng gitu ya, itu tentunya pasti nggak akan bisa tergantikan oleh si OpenAI atau ChatGPT tersebut gitu ya. Bahkan kalau bisa dikombinasikan teman-teman yang punya kemampuan leadership bagus, terus kemudian teman-teman juga pandai dengan menggunakan tools tersebut gitu ya, pastinya akan jadi nilai plus dari sisi si perusahaan yang melihat gitu. Jadi kalau jawaban atas pertanyaannya Bang Sata tadi, kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah
memahami, kemudian ya bagaimana kita menyikapi ya. Menyikapinya tentu saja yang paling bagus adalah kalau kita punya unik diferensiasi diri kita sendiri, dan kedua kita bisa mengkolaborasikan dengan tools tersebut gitu ya. Itu yang paling mantap gitu, seperti itu. Ya, thank you. Benar, Mas. Jadi memang kata kuncinya adalah kolaborasi dengan kecanggihan teknologi ya, Mas. Itu poinnya ya. Ya. Karena mungkin AI-nya secara nggak langsung bisa ini ya. Nah ini sekarang faktanya Mas, ini kita bicara mengenai Gen Z ya. Mungkin Mas, saya malah pengen dengar ceritanya Mas Bayu. Mungkin punya pengalaman Mas kerja dengan Gen Z yang rata-rata teman di sini kan mungkin adalah Gen Z ya, yang katanya adalah strawberry generation atau sandwich gitu, atau apalah, strawberry, yang artinya butuh tadi Mbak Amber juga sudah mention. Nah, Mas Bayu mungkin bisa, oke lah, ya teman-teman di sini banyak Gen Z, mereka ya seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Bayu, gimana caranya teman-teman dari Gen Z ini bisa fit dan suitable ke dunia kerja tuh, dan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang udah established ya Mas ya. Karena Ya. kalau startup mungkin cocok lah gitu yang tadi orientasinya hasil, tapi kalau established kan nggak bisa nabrak-nabrak aja gitu kan, ada aturannya gitu. Enggak Mas? Oke, kalau mengenai Gen Z yang nomor satu, kalau saya jujur menilai Gen Z itu memang secara mayoritas menjadi satu kelompok gitu ya. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa semua orang kelahiran Gen Z itu semuanya berperilaku seperti ini, artinya gitu ya. Karena saya tipikalnya melihatnya bahwa setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Pasti setiap orang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, orang tua gitu ya. Itu mengakibatkan pola pikir dan perilaku itu pasti berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, memang yang saya perhatikan itu perubahan paradigmanya itu paling gampang aja. Kan kebetulan saya juga sebagai seorang dosen ya di salah satu universitas gitu, dan di universitas tersebut memang yang saya perhatikan secara kurikulum gitu ya di teman-teman yang saat ini Gen Z ini yang waktu menjalani perkuliahan itu memang kalau saya lihat mereka itu menghadapi mata kuliah yang semakin tahun itu semakin berat gitu ya. Kalau dulu contoh pada waktu zaman saya gitu ya, kita masih pemrograman 1+1 lah gampangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman yang generasi Gen Z ini pada waktu masa kuliah gitu ya, itu sudah mempelajari AI yang misalkan udah logaritma gitu ya, perhitungannya gitu ya. Jadi kan pastinya karena tuntutan zaman ini, karena tuntutan perkembangan teknologi dan lain sebagainya macam, sehingga akhirnya membentuk suatu pola perilaku yang mana kalau misalkan di kampus gitu ya, dengan tugas abrek-abrek, dengan pemahaman yang harus lebih tinggi gitu ya, yang harus cepat waktunya gitu ya. Nah, ini menjadikan akhirnya ya tadi tanda kutip jalan pintas dengan oke yang penting hasilnya outputnya gitu ya. Nah ini yang kalau menurut saya ini yang akhirnya membentuk tuh perilaku tadi. Tapi kembali lagi saya garis bawahi bahwa saya sendiri tidak melihat bahwa semua Gen Z itu akhirnya juga membentuk perilaku yang sama gitu ya. Kayak saya misalkan di kampus gitu, saya melihat masih ada juga teman-teman di generasi Gen Z, mahasiswa-mahasiswi yang masih menunjukkan etos kerja keras gitu ya, etos untuk GERD-nya tetap ada gitu ya. Terus kemudian juga mereka mampu memberikan proses secara detail gitu ya, detail oriented. Jadi menurut saya hal-hal ini yang akhirnya mengakibatkan bahwa secara Gen Z walaupun mayoritas akhirnya outputnya adalah hasil gitu ya, fokusnya, tapi sebenarnya dalam perjalanan ada juga yang mereka karena ditempa oleh lingkungan, ini tetap aja masih menjalankan pola-pola yang di generasi sebelumnya gitu, Mas Hatta. Siap. Jadi memang ya nggak bisa kita klasifikasi secara umum juga ya Mas seperti itu, karena Ya. memang masih beda ya. Nah, Mas, saya mau bahas ini, seberapa penting, ini kan Mas Bayu ini bicara, mungkin saya malah pengen Mas Bayu lebih banyak cerita gitu ya. Karena kita anggapnya Mas Bayu ini mentor kita lah, yang sudah punya pengalaman, dan anyway beliau juga sudah kuliahnya sampai S3, bener ya Mas? Ya betul. Ya. Nah, ini saya juga mau nanya juga nih sebenarnya, tapi mungkin saya mau bicara mengenai, kita tadi ada bicara mengenai agility, tapi saya bicara mengenai learning, adaptability, dan agility, artinya adalah kemampuan belajar. Karena Mas Bayu kan dari startup yang wah cepat apa, itu masuk ke established yang harus rinci detail gitu. Nah, kemampuan belajar itu seperti apa sih Mas? Dan mungkin boleh nggak dikasih tahu mungkin 3 karakter atau ya mungkin apapun yang kira-kira bisa ngebantu kita supaya bisa betah gitu ya. Karena memang dalam pekerjaan pasti tidak akan ada yang 100% sesuai gitu ya. Ya. Dari pengalaman Mas Bayu nih, saya malah pengen dari pengalaman Mas Bayu seperti apa yang buat Mas Bayu bisa di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa gitu. Oke, baik Bang Sata. Jadi mungkin kalau saya merefleksi dari pengalaman karir saya ya Bang Sata ya. Jadi 15-20 tahun berkarir itu saya lihat memang secara proses itu saya ditempa gitu ya, ditempa dalam artian diberikan kesempatan untuk tadi
learning curve-nya harus terus bertambah gitu ya, harus terus nambah ilmu baru gitu. Nah, mungkin sedikit cerita waktu tadi saya di awal sebagai financial analyst gitu ya. Next step lompatan saya harus belajar mengenai treasury gitu ya. Ini suatu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau awalnya analis tuh harus membuat analisa gitu ya atas potensi kejadian di masa depan gitu ya. Tiba-tiba saya diberikan kesempatan pindah ke posisi di mana harus mempelajari memaksimalkan aset gitu di treasury gitu ya. Bagaimana penempatan apakah di deposito, apakah di financial instrument yang lain gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dan kemudian di kesempatan berikutnya saya masuk ke perusahaan notabene itu diberikan amanah untuk masuk ke tim budget gitu ya. Jadi membuat perhitungan-perhitungan atas angka-angka budget di tahun depan gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan revenue-nya, bagaimana kita mengontrol cost-nya dan lain sebagainya macam gitu ya. Jadi itu proses budgeting. Nah, menariknya adalah dari beberapa kali saya dapat amanah gitu ya, saya melihat memang tanda kutip hampir tidak pernah saya dalam satu titik tuh saya mendapatkan waktu yang cukup lama tuh untuk harus bisa mempelajari ilmunya gitu ya di bidang itu gitu ya, spesifik di sub bidang itu gitu ya. Nah, satu hal yang saya lihat memang pastinya nomor satu ilmu yang saya punya, saya lakukan adalah saya coba lihat dari contoh-contoh terdahulu gitu ya. Misalkan tadi waktu saya masuk ke treasury, kan pastinya sistem treasury-nya sudah ada di sana ya. Jadi saya pastinya tiru aja, tiru dan amati gitu ya. Jadi hanya meniru, amati. Nah, kemudian setelah berapa lama baru tuh saya munculkan dari apa yang bisa saya improve nih dari prosesnya di situ gitu ya. Nah, itu biasanya titik di mana kita dinilai sebagai karyawan itu berhasil atau tidak pada saat kita bisa memberikan added value tersebut. Sebagai contoh waktu di financial analyst yang pertama tadi ya, saya memberikan satu hal yang memang saya kontribusikan di luar jam kerja gitu ya. Saya mencoba membuat program waktu itu untuk proyeksi tadi gitu ya financial analyst, dan alhamdulillahnya waktu saya presentasikan ke waktu itu level direkturnya di sana, semua pada senang karena proses yang tadinya terjadi secara manual harus banyak labor hour gitu ya, itu dengan sistem program tadi langsung bisa terjadi secara cepat gitu ya. Terus kemudian saya mungkin cerita yang di sisi budget tadi juga sama, saya coba mengaplikasikan ilmu komputer saya gitu ya, saya membuat satu ya program kecil lah yang bisa membantu proses budgeting itu bisa jadi lebih cepat gitu ya. Jadi dengan tiru amati kemudian kita jalankan, nah kita mulai bisa memahami nih ada aspek-aspek apa yang masih ada kurang gitu ya di proses itu, nah kemudian kita improve gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi yang saya lihat ya, setelah saya pelajari berapa lama, saya kan kemudian juga dapat kesempatan waktu itu masuk ke tim improvement gitu ya. Nah, ternyata di improvement itu sudah ada tuh ilmunya namanya PDCA cycle gitu ya, Plan Do Check Action. Terus kemudian ada Kaizen, ada juga Green Belt gitu ya, Six Sigma gitu ya. Itu ternyata kalau teman-teman dalamin, di dalamnya adalah proses tadi tuh. Ya tiru amati, terus kemudian kita coba pelajari, terus kita cari weakness-nya di mana, kita improve gitu ya. Nah, menurut saya siklus ini sebenarnya selalu bisa diterapkan ya di posisi atau di kesempatan apapun yang teman-teman diberikan amanah gitu ya. Misalkan di posisi baru, mungkin di bidang baru gitu ya. Ya, dengan melakukan siklus itu menurut saya itu nggak perlu waktu lama, kita pasti udah bisa langsung mengimprove gitu ya, bisa langsung mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya dari proses sebelumnya. Sekali lagi kan teman-teman konteksnya tadi kita gabung ke perusahaan itu berharap kita bisa berkontribusi, perusahaan itu berharap kita bisa jadi fighter di lapangan gitu ya, kita bisa mengkontribusi lebih ke nilai-nilai perusahaan gitu ya. Dan kalau kita bisa memberikan bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan itu, nah ya insya Allah niscaya pasti akan secara karir juga teman-teman akan terus ya bisa berkembang lanjut gitu ya, bisa naik, bisa ke sebelah, tapi yang pasti bisa terus bertumbuh gitu ya. Seperti itu Bang Sata. Oke, siap Mas. Saya di reminder lagi bahwa ternyata waktu kita cuma sampai jam 12 lewat lah, jam 12 pas. Jadi nggak apa-apa ya Mas Boy ya. Ini last question sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir yang saya mau ajukan adalah menurut Mas Bayu bicara mengenai, tadi ada juga pertanyaan ini ya dari teman-teman. Cuman saya terinspirasi langsung untuk bertanya, kira-kira kebutuhan tenaga kerja ke depannya itu seperti apa sih Mas dari perusahaan, menurut dari pandangan Mas Bayu yang juga sudah berkecimpung di berbagai macam perusahaan dan mungkin udah tahu juga ya, tapi kisi-kisinya lebih ke usernya ya Mas ya. Kira-kira kebutuhan seperti apa yang memang harus disiapkan oleh tenaga kerja sekarang Mas? Oke, kalau saya lihat beberapa yang fundamental ya. Yang pertama, teman-teman harus siap kalau di challenge untuk digital savvy gitu ya. Digital savvy itu apa? Jadi teman-teman tuh harus bisa mengoperasikan ya sistem-sistem komputer gitu ya. Contohnya misalkan teman-teman nanti ada kebutuhan untuk harus bisa bikin desain poster gitu ya, harus tahu yang namanya misalkan Canva seperti apa.
Terus sekarang kalau kita di organisasi kadang-kadang untuk kolaborasi atau komunikasi itu melalui Teams, Microsoft Teams atau melalui Slack gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa digital savvy sehingga digital savvy itu artinya adaptif tuh terhadap aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Jadi nggak kagok lagi nih teman-teman, nggak kayak belajar dari nol. Jadi sebisa mungkin teman-teman cari di YouTube atau apa gitu ya untuk coba apa ya mengenhance kemampuan teman-teman dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut gitu ya. Dan ini udah menjadi mandatory, artinya kalau saya lihat di organisasi-organisasi sekarang sudah tidak memberikan waktu yang cukup lama untuk teman-teman bisa beradaptasi dengan sistem atau program tersebut gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ini mungkin yang tanda kutip saya lihat di banyak perusahaan, terutama yang sudah lintas negara gitu ya, kemampuan bahasa Inggris sudah pasti ya sebagai suatu hal yang juga mandatory gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan sudah bisa dari sisi writing or speaking gitu ya dalam bahasa Inggris yang sudah cukup fluent gitu ya, yang ya oke lah sedikit terbata-bata tapi masih bisa berkomunikasi gitu. Nah itu karena sekarang bisnis itu sudah lintas negara, sudah lintas ini ya bahasa gitu ya, dan ini teman-teman diharapkan juga bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan bahasa Inggris gitu. Nah itu dua hal yang kalau saya lihat yang setidaknya di masa sekarang itu harus sudah pasti dipersiapkan oleh si tenaga kerja gitu ya, sehingga nanti pada waktu ya tanda kutip misalkan interview terus nanti di-challenge, "Coba saya mau interview dalam bahasa Inggris," gitu ya. Nah ini kan sering muncul kayak gitu dan itu udah nggak bikin kagok lagi gitu. Teman-teman juga harus harus sudah bisa melakukan hal itu gitu. Itu harapannya seperti itu, Mas Arta. Siap, thank you Mas Baik. Jadi kita langsung aja karena waktunya tinggal mungkin 10-12 menit lagi. Saya izin langsung masuk ke pertanyaan Mas Bayu ya. Siap, Bapak ya. ya Mas. Ini dan terima kasih juga atas kesempatan waktunya untuk tetap buat teman-teman yang hadir. Ini kayaknya karena mungkin dari berbagai macam kota Mas, banyak juga yang mungkin sudah waktunya sudah mungkin ada yang makan siang, ada yang mungkin soal zuhur segala macam ya. Ada banyak teman-teman juga tadi yang udah izin pamit dan tapi tadi pada rata-rata bilang bagus ya. Oke, pertanyaan pertama Mas. Mungkin saya simplifikasi di 2 pertanyaan aja Mas karena waktu kita terbatas. Yang pertanyaan pertama dari Mbak Quenca ya. Apakah pengalaman kerja memang sangat mempengaruhi si pemberi pekerjaan dalam memberikan kesempatan untuk ikut ya dalam proses seleksi ya? Dipahami nggak Mas? Atau saya ulangi lagi ya? Paham Mas? Dipahami. Oke, siap Mas. Silakan Mas Bayu. Oke, ya tadi seperti yang Bu Ambar sudah jelaskan ya di sesi sebelumnya ya, kalau teman-teman tadi mengikuti gitu ya. Recruiter itu hanya punya waktu 1-5 menit lah ya memfilter CV gitu ya. Pasti dia sudah punya template di dalam otaknya dia gitu ya. Oh, siapa sih orang-orang yang bisa kita undang untuk masuk ke dalam proses interview gitu. Nah, pasti filter awal yang akan dilihat adalah di CV tersebut ya tadi. Pengalaman kerja sebelumnya, terus kemudian juga pengalaman edukasi sebelumnya gitu ya. Apakah relevan dengan posisi yang dicari. Karena recruiter itu biasanya dia pada waktu ngeposting lowongan atau mencari kandidat itu dia sudah punya background history ya atas posisi tersebut gitu. Jadi udah tahu oke, kalau untuk posisi ini saya harus carinya dengan yang pengalamannya di bidang ini, terus dia juga harus punya ilmunya di S1-nya ini gitu. Nah ini tanda kutip memang menjadi satu patokan gitu ya, bahwa pengalaman kerja yang relevan itu biasanya menjadi faktor yang mempengaruhi gitu ya dalam proses filter atau seleksi di awal gitu ya. Nah nanti kalau sudah masuk proses interview berarti nanti hal-hal lain yang dilihat kayak tadi kompetensinya, mungkin sertifikat pendukung nanti akan ditanya, terus kemudian juga nanti akan ditanya kemampuan leadership-nya, pengalaman organisasi dan seterusnya gitu. Tapi untuk di filter awal pada waktu kita mau lewat dari saringan CV ya biasanya itu sangat mempengaruhi. Ya, Mas Atta. Siap. Ini saya lagi pilih peserta lagi. Ya, banyak ya pertanyaan tadi saya pilih. Oke nih, bagus ya pertanyaannya. Dari Nur Fadilah ya. Nah, ini kayaknya pas nih ke Mas Bayu ini. Bagaimana caranya memastikan bahwa switch karir adalah keputusan yang tepat dan bukan hanya impulsif. Nah, Mas Bayu ini bisa jadi IT sebenarnya, cuman memilih jadi financial berarti kan jalur IT-nya sudah tidak dilewati lagi. Gimana caranya memutuskan kalau itu keputusan tepat bukan impulsif, Mas? Ayo, Mas. Ini Mas Bayu ini sejak. Silakan, Mas. Oke, jadi sebenarnya di seri yang sebelum ini ya, kan saya waktu itu sempat gabung juga apa ya, masuk ke dalam yang review CV ya, Mas Atta ya. Nah, satu poin yang sempat saya masukkan waktu itu adalah teman-teman harus punya end in mind. Artinya dalam berkarir itu teman-teman harus punya target apa sih yang teman-teman mau lakukan di 20 tahun lagi gitu ya. Yang teman-teman mau lakukan di 30 tahun lagi gitu ya. Nah,
saya pribadi waktu di awal saya mulai berkarir itu saya selalu punya pikiran bahwa saya pengen suatu saat nanti saya akan memimpin perusahaan gitu ya, saya akan memimpin organisasi gitu ya, di mana di level teratas. Ya syukur-syukur bisa sampai di level direktur utama atau minimal di level direktur lah gitu. Nah, kalau teman-teman sudah punya di sana, nah yang harus dilakukan adalah coba teman-teman cari aja ke LinkedIn gitu ya. Ini mungkin tips cepatnya gitu ya, cari di LinkedIn. Oke, kalau saya mau jadi suatu direktur keuangan, sebenarnya apa aja sih posisi-posisi yang harus saya atau pengalaman yang harus saya dapatkan gitu ya. Nanti biasanya teman-teman akan lihat nih, oh orang ini pengalamannya pernah di manajer finance, oh dia pernah pegang akuntansi, dia pernah apa kalau misalkan untuk di level keuangan ya, artinya kayak gitu ya. Nah, teman-teman pada waktu memutuskan switch karir, tolong pertimbangkan end in mind ini gitu ya. Apakah betul nanti switch karir ini akan membantu teman-teman dalam meraih goal tadi, jangka panjang tadi gitu ya, untuk menjadi di level misalkan contoh kayak saya tadi, pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan gitu ya. Atau switch karir ini hanya lebih ke arah untuk bergeser aja, misalkan, oh saya tadinya mau di level keuangan, tapi saya mau pindah ke operasi gitu misalkan gitu ya, ke direktur operasi gitu ya. Nah ini switch karir maka diperlukan ada situ. Jadi menurut saya untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah switch karir ini sesuatu yang plus atau tidak, harus dilihat konteksnya terhadap karir goal-nya teman-teman gitu ya. Karir goal-nya seperti apa, paling atasnya seperti apa gitu. Sehingga teman-teman pada waktu bekerja itu bukan cuman kayak bekerja tadi untuk apa ya, kita coba mengkontribusikan tapi juga mengejar target sendiri gitu ya. Oke, dalam waktu sekian saya harus jadi manajer, dalam waktu sekian saya harus jadi ini sehingga teman-teman terus terpacu tuh untuk memberikan yang terbaik buat si perusahaan. Memberikan bukti-bukti bahwa saya bisa melakukan A, B, C, D sehingga saya bisa diberikan kepercayaan dan amanah untuk di posisi yang lebih tinggi gitu, artinya kayak gitu. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang banyak sekali saya lihat sekarang di pekerja-pekerja yang menjalani hari-hari bekerja itu ya udah rutinitas saja A sampai Z, Senin sampai Jumat gitu ya, udah 8 sampai 5 tanpa mempertimbangkan ada sesuatu yang dikejar tadi gitu ya, memberikan bukti-bukti tadi. Nah, itu sayangnya adalah nanti lama-lama waktunya habis gitu ya, untuk tidak bisa mencapai target tersebut. Kira-kira itu, seperti itu Bang Sata dari saya. Oke, thank you banget Mas Bayu. Waduh, jadi intinya sebenarnya bukan bicara mengenai jalan, tapi tujuannya mau kemana, gitu ya Mas ya. Ya, Jadi tergantung nanti kita mau mengarahkan sebenarnya kita kan. Nah mungkin sebagai penutup Mas, dari Mas Bayu boleh teman-teman, maaf ini kita agak agak on the track, agak sedikit ini cepat karena memang waktunya sudah oke, sudah selesai. Eh, Saran Mas buat teman-teman semua yang hari ini mungkin lagi galau, bingung tadi antara, kalau tadi kata Mbak Amar pinjam bahasanya, antara mau bekerja di mana atau mau pindah kemana atau mau bingung mengambil sertifikasi apa lagi atau skill apa lagi. Mungkin dari Mas Bayu pandangannya atau masukannya seperti apa Mas? Semoga Mas sebagai penutup diskusi kita yang ini. saya bagi dua ya. Yang pertama bagi teman-teman yang saat ini lagi masih mencari pekerjaan. Yang nomor satu adalah jangan pernah berhenti berusaha. Kecewa, ditolak itu mungkin sesuatu hal yang secara proses nanti kita hadapi gitu ya. Tapi yang pasti jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti bergerak, terus cari lowongan-lowongan kerja, terus melamar atas posisi-posisi tersebut gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman juga tipsnya mungkin bisa cari lowongan juga dari LinkedIn ke profilnya dari HR perusahaan tersebut gitu, kadang-kadang dia job postingnya di situ, tidak di Jobstreet atau tidak di mana gitu ya. Nah, sambil jangan lupa jalan langitnya juga ditempuh teman-teman ya. Jadi bagi yang masih mencari kerja ya, jangan lupa berdoa gitu ya, memohon kepada yang di atas gitu ya. Apapun agama teman-teman ya, saya nggak menyikapi harus agamanya Islam atau yang lain-lain ya, tapi jangan lupa selain berusaha juga kita berdoa ya gitu ya, sehingga nanti diberikan yang terbaik gitu ya. Itu satu kalau buat yang pencari kerja. Kalau yang sudah mendapatkan pekerjaan, tips saya nomor satu adalah jangan pernah melepaskan pekerjaan yang sekarang sebelum teman-teman mendapatkan pekerjaan yang baru dulu gitu ya. Jadi kalau saran dari saya adalah kadang-kadang kan kita saking udah sebel sama perusahaan yang sekarang, udahlah pokoknya saya keluar aja dulu gitu. Nah, hati-hati jangan sampai mengambil langkah itu tanpa udah dapat posisi pekerjaan yang baru gitu ya. Karena biasanya kalau kembali ke dunia kerja pencari kerja lagi itu saingannya lebih banyak gitu ya. Jadi ini yang teman-teman harus bisa memastikan dapat kerjaan yang baru dulu, baru memutuskan untuk berhenti dari tempat yang lama. Ini kalau dalam konteks pindah kerja, artinya gitu ya. Dan yang kedua, kalau misalkan teman-teman masih belum pasti mengenai pekerjaan apa yang mau dikejar gitu ya, tadi coba cari dulu targetnya di 15 tahun lagi dalam kalian bekerja itu apa sih sebenarnya yang mau dikejar gitu ya. Sehingga pada waktu ganti pekerjaan itu atau tadi switching karir atau switching position atau apapun,
tetap align dengan target akhir yang teman-teman mau capai gitu. Jadi semuanya itu harus sudah terplanning, teman-teman harus pikirkan masak-masak gitu ya sebelum memutuskan untuk pindah kerja gitu ya. Jadi tadi ya kita bagi dua, apapun itu semuanya ya, baik yang mencari ataupun yang dari pindah kerja, semuanya jangan lupa jalan langitnya juga dikejar ya, kayak gitu ya. Jadi harus kita meminta sama yang di atas juga gitu, artinya kayak gitu. Kira-kira itu Bang Sata. Ya, ini berhubung sudah waktunya zuhur juga buat teman-teman. Jadi yang lagi kerja jangan lupa nih ya. Ini juga lagi bulan bagus ya Mas ya buat muslim juga ya. Dzulhijjah salah satu bulan yang terbaik juga. Banyakin doa juga semoga nanti diberikan pekerjaan yang terbaik juga. Mas Bayu, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf tadi agak kepotong karena saking semangatnya. Teman-teman, silakan mungkin yang belum nanti kita masih bisa ada webinar lanjutnya dan Mas Bayu ini pembicara tetap kita. Ya, karena beliau banyak nih sebenarnya yang dikulik dari Mas Bayu, banyak banget ya. Termasuk tadi mungkin kita bicara, mungkin nanti kita perlu ambil sesi yang benar bicara mengenai shifting karir ya. Ini Ya. menarik nih kayak gini untuk kita bahas secara spesifik ya. Tapi mungkin siang ini saya rasa cukup tadi, demikian juga antusiasnya banyak. Tadi kita sempat sampai tembus sampai 200 karena mungkin sudah waktunya ya pada mungkin ada yang mau berkurban Mas atau mau lihat sapi ya. Jadi pada gencar lagi. Thank you banget Mas Bayu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Mas Bayu dan juga buat Mbak Ambar. Terima kasih banyak. Nah, waktunya teman-teman, thank you banget semuanya sudah hadir dalam webinar Pusaka hari ini dengan tema sesulit itu mencari pekerjaan. Semoga dari webinar ini kita bisa sama-sama belajar ya dari sesi satu Mbak Ambar tadi tentang gimana tips and triknya tadi dari segi rekruter, dan dari yang kedua kita belajar dari pengalamannya Mas Bayu, banyak banget tadi beliau cerita juga dari pertanyaan dan banyak hal yang bisa kita ambil dan akhir ini dan semoga bisa menjadi masukan juga pelajaran buat teman-teman semua supaya bisa lebih mudah lagi mencari pekerjaannya dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan diceritakan. Dari saya mewakili teman-teman Pusaka mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada banyak kurangan dalam pelaksanaan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mas Bayu. Semuanya. Thank you, Iya, Mbak Ambar. mohon izin untuk peserta atas nama Quinca dan Nur Fadila, tolong hubungi aku ya untuk konfirmasi pengiriman dari GoPay-nya. Terima kasih. Sama-sama.